Niat membunuh yang mengerikan menyelimuti Murong Yu dan Yu Hefeng, membuat hati mereka bergetar. Meskipun Ke Qingwan hanya berada di level ke-8 alam penciptaan, ia memiliki kekuatan tempur puncak alam penciptaan. Meskipun alam penciptaan milik Murong Yu dan Yu Hefeng telah meningkat, mereka tetap bukan lawannya. Untuk pertama kalinya, Murong Yu berkorban untuk kuil bayangan dan melindunginya serta Yu Hefeng. Ia tidak mengenal Ke Qingwan, jadi sulit untuk menjamin bahwa Ke Qingwan tidak akan menyerang mereka. Dengan kekuatan mereka berdua, jika Ke Qingwan tiba-tiba bergerak, mereka tidak akan mampu menahannya sama sekali. Saat meninggalkan kuil bayangan, Murong Yu melahap sisa esensi Yuanxi, dan tidak ada setetes pun yang tersisa. Melihat pemandangan ini, Ke Qingwan semakin marah. Wajah cantiknya memerah karena marah. Berikan aku esensi Yuanxi. Akhirnya, Ke Qingwan masih marah, berteriak, dan langsung menyerang. Kekuatan mengerikan meledak dari telapak tangannya, menyelimuti Murong Yu dan Yu Hefeng, lalu mencekiknya dengan ganas. Bunuh! Murong Yu dan Yu Hefeng saling berpandangan, lalu membalas dengan cepat. Boom! Setelah suara keras itu, Murong Yu dan Yu Hefeng terlempar. Namun, Ke Qingwan bahkan tidak menggoyahkan tubuhnya. Namun, baik Murong Yu maupun Yu Hefeng tidak terluka karena hubungan mereka dengan Istana Bayangan, mereka hanya terkejut, dan darah mereka sedikit bergolak. Jika tidak ada Istana Bayangan, mereka berdua pasti akan langsung terbunuh. Kekuatan tempur di puncak alam penciptaan bukanlah lelucon. Melihat bahwa keduanya tidak terluka, Ke Qingwan tak bisa menahan semburat keterkejutan di matanya. Namun, jika demikian, amarahnya semakin menjadi-jadi. Dengan satu langkah, ia berubah menjadi aliran cahaya dan menyerang kedua orang itu. Kabur! Teriak Murong Yu pada Yu Hefeng, pada saat yang sama, ia sudah berbalik dan bersemangat, serta menembak ke arah belakang. Meskipun ia dapat menjamin untuk sementara memblokir serangan Ke Qingwan tanpa terluka, setiap kali Ke Qingwan menyerang, kekuatan jiwanya terkuras habis. Oleh karena itu, ia tidak dapat bertarung lama-lama. Lagi pula, ini bukan tempat lain, ada 5 binatang bertopeng bulan di puncak alam penciptaan di dekatnya. Jika mereka juga bergegas, Murong Yu bahkan tidak akan bisa melarikan diri saat itu. Tepat saat Murong Yu berbalik dan melarikan diri, 5 pikiran ilahi yang besar, seperti air pasang, datang dengan bersemangat dan menembak dari 5 arah yang berbeda. Pada saat yang sama, 5 aura mengerikan menerobos kehampaan, dan mereka dengan cepat bersemangat dan menembak. Jelas, 5 binatang bertopeng bulan di puncak alam penciptaan yang tertinggal di sarang lama telah waspada oleh ledakan yang baru saja mereka sebabkan, dan mereka terbang saat itu. Begitu mereka menyadari bahwa esensi Yuanxi telah dicuri, mereka mungkin akan menjadi gila. Menginjak aula bayangan di atas kepalanya, Murong Yu terbang cepat. Namun, Ke Qingwan seperti bayangan, terus-menerus melesat dalam proses pengejaran. Gelombang kekuatan terus-menerus membombardir istana langkah bayangan. Meskipun disingkirkan, kekuatan jiwa Murong Yu dengan cepat terkuras. Wanita, ini benar-benar kejam. Mengapa kau mengejarku dan memukulku? Seru Yu Hefeng dengan suara muram. Meskipun Ke Qingwan menyerang mereka berdua, jelas bahwa sebagian besar kekuatannya terkunci padanya. Siapa yang menjadikannya dewa, wanita, di hatimu? Murong Yu tersenyum, tetapi wajahnya agak serius. Pada saat ini, ruang di dekatnya terganggu, dan dia tidak bisa memasuki Hetu Luoshu sama sekali. Kalau tidak, ia akan menyerbu ke dalam ruang aliran, kacau. Dalam waktu sesingkat itu, 5 binatang bertopeng bulan di puncak alam penciptaan telah jauh dari mereka. Raungan. Setelah raungan yang menggemparkan itu, sebuah cakar raksasa yang mengerikan merobek kehampaan dan menamparnya jatuh dari langit. Menyelimuti Murong Yu dan mereka bertiga, keinginan untuk menembak mereka bertiga sampai mati. Wajah cantik Ke Qingwan dingin, dan ia menebaskan pedangnya ke cakar raksasa yang dibanting itu. Boom! Cakar raksasa itu langsung hancur berkeping-keping. Raungan. Jeritan memilukan datang dari jauh, mengguncang darah dan Ki Murong Yu dan Yu Hefeng seperti sungai yang dilemparkan ke laut. Seluruh orang itu hampir berteriak. 5 cakar raksasa itu menghantam kehampaan, dan membanting dari atas langit. Namun, kali ini serangan utama dari 5 binatang bertopeng bulan jatuh pada Ke Qingwan, pada dasarnya menyerahkan Murong Yu dan Yu Hefeng. Bagaimanapun, kekuatan kedua orang itu, Murong Yu, benar-benar rapuh di mata binatang bertopeng bulan. Hanya Ke Qingwan yang menjadi ancaman besar bagi mereka. Binatang-binatang buas itu berpikiran sederhana, dan mereka menyerang siapapun yang paling mengancam mereka. Karena itu, Ke Qingwan menjadi tragis. Kelima binatang bertopeng bulan itu semuanya bergerak ke arahnya. Namun, meskipun begitu, baik Murong Yu maupun Yu Hefeng merasa tidak nyaman. Sekalipun binatang bertopeng bulan tidak menyerang mereka, sisa kekuatan, yang mereka miliki untuk lolos sudah cukup bagi mereka untuk minum sekendi. Pergi dari sini dulu, baru hitung. Murong Yu dan Yu Hefeng saling berpandangan, lalu bekerja sama untuk membangkitkan dan menembak ke depan. Setelah beberapa langkah, sosok mereka menghilang dari pandangan Ke Qingwan dan binatang bertopeng bulan. Siluman, Auzu.com. Ke Qingwan semakin marah. Di tengah kecemburuannya,
Ia melancarkan serangan dahsyat dan langsung memaksa seekor binatang bertopeng bulan di depannya. Namun, keempat binatang bertopeng bulan lainnya telah menyerang dan membunuh mereka. Untuk sementara waktu, Keking Wan tidak bisa pergi sama sekali, dan terjerat oleh binatang bertopeng bulan. Meskipun kuat, ada 5 binatang bertopeng bulan. 5 kali lipat kekuatan tempurnya, ia tidak bisa membunuh mereka dalam waktu singkat. Terlebih lagi, karena hubungan antara Murong Yu dan Yu Hefeng, Keking Wan sangat marah hingga hampir kehilangan akal sehatnya. Risiko bagus. Ayo kita pergi dari sini secepat mungkin. Setelah meninggalkan Keking Wan dan medan perang mereka yang jauh, Murong Yu dan Yu Hefeng menunjukkan tubuh mereka. Dan Yu Hefeng berkata dengan ekspresi berlebihan, Keking Wan adalah dewa, wanita, kau tidak akan menyelamatkannya. Murong Yu menatap Yu Hefeng dengan jijik. Yu Hefeng menggeleng cepat, dia hanyalah dewaku, bukan priaku. Kenapa kau ingin menyelamatkannya? Lagi pula, apa kau tidak melihatnya mengejarku dan menebasnya? Jika aku menyelamatkannya seperti ini, aku terlalu bodoh. Nada menghina Murong Yu semakin tinggi, dengan begitu banyak alasan, kau tidak punya kekuatan itu, oke. Aku jamin, jika kau juga memiliki kekuatan puncak alam penciptaan, kau pasti akan lari kembali. Yu Hefeng memelototi Murong Yu, aku benci kenyataan tentang tertangkap. Di tengah tawa, keduanya telah terbang ke langit. Sekarang setelah tugas selesai, esensi Yuanxi telah ditelan oleh mereka, dan ia telah memperoleh manfaat besar. Kapan ia tidak akan pergi saat ini? Saat mereka pergi, Murong Yu dan keduanya mendapati bahwa binatang bertopeng bulan yang mengejar Keking Wan telah kembali dengan aura pembunuh. Dewaku, kau bisa berhenti. Yu Hefeng meratapi Keking Wan dalam hatinya. Tetapi tidak ada pikiran untuk bergegas kembali untuk membantu. Ini membuat Murong Yu cukup menghina. Sedangkan untuk Murong Yu sendiri, dia tidak punya niat untuk menyelamatkan. Kecuali fakta bahwa kekuatannya tidak dapat membuatnya berzina, dia tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Keking Wan itu. Terlebih lagi, Keking Wan masih ingin membunuhnya. Akibatnya, sekelompok orang pergi dari sini dan terbang menuju tujuan berikutnya. Apa yang tidak diketahui oleh Murong Yu adalah bahwa tak lama setelah mereka pergi, kerusuhan pecah di binatang bertopeng bulan. Semua binatang bertopeng bulan menyerang dengan gila. Para jenius yang memasuki minat ini untuk melakukan tugas adalah tragedi. Beberapa orang bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka telah menjadi jiwa yang mati di bawah cakar binatang bertopeng bulan, tidak jelas mati. Adapun Keking Wan akhirnya melarikan diri. Bukan itu yang seharusnya dipedulikan oleh Murong Yu. Sepanjang jalan, akan ada orang-orang kuat yang akan membunuh mereka. Karena mereka takut akan masalah, Murong Yu tidak pergi dari rute terdekat ke tujuan berikutnya, tetapi membuat lingkaran besar sebelum akhirnya muncul di tujuan berikutnya, bintang pencerahan. Bintang pencerahan sebenarnya adalah planet kecil yang tandus, dan tidak ada biksu sama sekali. Tetapi sekarang sangat ramai, karena ini adalah simpul di jalan menuju Rongjia Qinghui. Tidak perlu membunuh binatang buas di sini, cukup berlatih. Ya, semua orang berkultivasi di sini. Mempraktikkan teknik yang sama, dan setelah berhasil berlatih dalam waktu yang terbatas, Anda dapat melanjutkan ke klub Rongjia Qinghui. Bukankah itu hanya untuk berpartisipasi dalam pertemuan kelompok elit? Mengapa Anda melakukan begitu banyak hal? Ketika Murong Yu memasuki bintang pencerahan, mereka mendengar seorang biksu bergumam dengan tidak nyaman. Murong Yu hanya tersenyum dalam hatinya, dia sudah tahu apa yang sedang dimainkan Rongjia dan memperhatikan. Seseorang dirampok dan dibunuh di sepanjang jalan, tetapi keluarga Rong tidak menghentikannya. Jadi, jika para jenius ini ingin berhasil mencapai klub elit keluarga Rong, selain kekuatan tertentu, mereka juga membutuhkan keberuntungan. Selain menguji kekuatan seseorang, membunuh binatang bertopeng bulan juga bergantung pada keberanian dan ketekunan orang tersebut. Dan ketika berlatih-latihan di sini, ujiannya adalah kodrat orang tersebut. Bisa dibayangkan bahwa setelah melewati level ini, pasti ada level lain di belakangnya. Yang diinginkan keluarga Rong adalah kejeniusan sejati, bukan mediokritas. Di dalam bintang pencerahan, dilarang bertarung, dan bahkan lebih dilarang bagi orang kuat lainnya untuk masuk ke sini. Jika tidak, itu bertentangan dengan takdir. Ini adalah tempat bagi keluarga Rong untuk berkultivasi di tempat yang tenang dan stabil bagi orang yang lewat. Hanya 10 hari, jika Anda tidak dapat memahami latihan dan berlatih dengan sukses dalam 10 hari, Anda akan disingkirkan dari pintu. Inilah yang diberikan murid keluarga Rong ketika Murong Yu menerima latihan dari salah satu murid keluarga Rong. Melihat giok di tangannya, Murong Yu menceburkan diri tanpa ragu. Detik berikutnya, Murong Yu tercengang. Awalnya ia mengira latihan ini sangat mendalam dan samar, tetapi ia tidak menyangka itu hanya mudra biasa. Tidak ada jejak telapak tangan yang menunjukkan kekuatan menyerang dan bertahan. Apa-apaan ini? Kenapa jejak telapak tangan ini begitu sulit? Suara Yu Hefeng terngiang di telinga Murong Yu. Murong Yu menatap Yu Hefeng dengan heran. Kenapa jejak telapak tangan ini sulit? Entah betapa sederhananya, bukankah jejak telapak tangan semua orang sama? Maka, Murong Yu pun menoleh. Sidik jari yang sama, tapi sebenarnya tidak sulit. Murong Yu melihat sekeliling, sedikit bingung. Di sekitarnya,
banyak orang yang mengaku jenius duduk di tempat yang sama, mengerutkan kening dalam-dalam, seolah-olah sidik jari mereka sulit dilatih. Yu Hefeng, apakah sidik jari ini benar-benar sulit? Wajah Murong Yu menatap Yu Hefeng dengan aneh, Paman Haha. Yu Hefeng memutar matanya, jangan bilang, hanya ada 10 hari. Jika aku tidak bisa berlatih dengan sukses dalam 10 hari, aku akan tersapu keluar dari pintu. Kakak, biarkan aku memperbarui diriku. Lagi pula, Yu Hefeng sudah duduk di tempat dan memasuki kondisi kultivasi. Boom, pada saat ini, Murong Yu memperhatikan bahwa potongan, jade, gen di tangan seorang kultivator tidak jauh darinya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi miliaran keping. Orang ini berdiri, mendesah dengan wajah muram, lalu naik ke udara tanpa ragu, dan bergegas keluar dari planet dalam sekejap. Keluarga, jade, Gen Rong memberi mereka tidak hanya merekam sidik jari, tetapi juga pengatur waktu. Begitu 10 hari berlalu, jade, Gen akan otomatis hancur. Setelah jade, Gen hancur, kau boleh pergi sendiri. Kecuali, kau telah berhasil mempraktikkan mudra itu. Jelas, orang itu tidak mengembangkan mudra kesuksesan. Karena itu, ia hanya bisa pergi sendiri. Begitu kau pergi dari sini, itu berarti kau tidak dapat melanjutkan pertemuan para pahlawan keluarga Rong. Orang itu, bahkan mereka yang tidak bisa berlatih mudra, ingin mati. Tetapi di balik keluarga Rong adalah takdir. Siapa yang berani lancang di sini? Apakah kau tidak takut ditampar sampai mati oleh takdir langit? Murong Yu juga berpura-pura duduk bersila, dan memulai seorang kultivator. Sidik jari ini sangat sederhana, kurang dari setengah jam kemudian, Murong Yu telah berhasil mempraktikkannya, dan bahkan menggunakannya dengan sangat terampil. Namun, untuk menunjukkan bahwa ia tidak terlalu buruk, Murong Yu masih berpura-pura bahwa ia belum berhasil berlatih dan masih bekerja keras. Dalam prosesnya, banyak yang disebut jenius pergi dengan sedih. Tentu saja, ada juga banyak orang yang masuk ke sini. 1 jam setelah Murong Yu memasuki bintang pencerahan, sesosok melompat dan menembak datang dari kejauhan. Sebelum orang ini mendekati planet itu, Murong Yu sudah membuka matanya dengan keras dan melihat ke atas. Ke King Wan, jantung Murong Yu melonjak. Wanita, ini tidak dibunuh oleh binatang topeng bulan. Benar-benar takdir. Ketika Murong Yu melihat ke King Wan juga melihat ke atas. Ketika saya melihat Murong Yu dan Yu Hefeng, wajahnya, yang awalnya setenang danau, langsung dipenuhi dengan kemarahan yang tak berujung. Namun, ke King Wan tidak disembunyikan oleh kemarahan, dia tahu di mana itu. Karena itu, dia hanya memelototi Murong Yu dan Yu Hefeng dengan ganas, dan kemudian terbang turun untuk menerima jade Gen. Pada saat ini, banyak orang telah menemukan keberadaan ke King Wan. Ke King Wan tidak hanya berada di peringkat kelima dalam daftar 100 teratas, tetapi juga salah satu dari 10 wanita tercantum di wilayah bintang Bima Sakti. Karena itu, beberapa orang sudah mempertimbangkan cara untuk memulai percakapan dengannya. Namun, ke King Wan langsung berjalan ke sisi Murong Yu dan Yu Hefeng. Sudah lama, ke King Wan duduk di sebelah Murong Yu, dan pada saat yang sama, wajahnya menunjukkan senyum yang memikat. Jantung Murong Yu berdebar. Dia sama sekali tidak mengenal ke King Wan, kan? Wanita ini memiliki konspirasi. Pikiran ini muncul di hati Murong Yu, dan tatapan mata pembunuh yang tak terhitung jumlahnya menembusnya. Satu persatu, penuh pembunuhan, seolah-olah mereka tidak sabar untuk menamparkan mati Murong Yu. Murong Yu terkejut, dia akhirnya menyadari apa yang akan dilakukan ke King Wan. Wanita ini pasti memiliki latar belakang, kekuatan, dan kecantikan. Pasti ada banyak pelamar. Sekarang dia begitu dekat dengan Murong Yu, bukankah itu akan membuat kelompok Murong Yu menertawakannya? Pasti akan terjadi pengepungan. Benar-benar berbahaya. Gerutu Murong Yu dalam hati, lalu mengulurkan tangan kanannya, lalu memeluk ke King Wan. Ke King Wan menegang sejenak, dan kepalanya meledak dengan ledakan. Ini pertama kalinya dia sedekat ini dengan seorang pria, dan dia hanya melihat pria ini beberapa kali. Yang terpenting adalah mereka bukan teman, melainkan musuh. Pria ini sangat berani. Ketika ke King Wan hampir gila, dia mendengar kata-kata Murong Yu, Nyonya, bagaimana Anda bisa datang ke sini? Suamiku sudah lama menunggu Anda. Nyonya, tanda seru. Suami, ke King Wan menatap kosong ke arah Murong Yu, dan tubuhnya sedikit gemetar karena marah. Kecuali ke King Wan, semua orang menatap Murong Yu dan keduanya dengan mata yang sangat terkejut. Kapan dewa, perempuan, mereka menikah? Dan yang menikah adalah seorang biksu kecil yang tidak dikenal. Ini hanyalah bunga segar yang ditancapkan di kotoran sapi. Kubis yang bagus telah disapu habis oleh babi-babi. Nonake, apakah Anda bilang Anda diancam olehnya? Saya yang menyelesaikannya untuk Anda. Sebuah raungan terdengar dari belakang Murong Yu. Seorang pria raksasa melangkah maju, dengan aura pembunuh. Auzu.com. Murong Yu menoleh untuk melihat pria raksasa itu, lalu muncul seringai di wajahnya. Dasar bodoh, tidakkah kau tahu bahwa nona saya memiliki latar belakang dan kekuatan yang kuat? Kau pikir aku bisa mengancamnya? Ya, Murong Yu hanyalah seorang, dunia bawah. Bagaimana mungkin dia mengancam ke King Wan di puncak alam ciptaan?
Ke King Wan pasti ada hubungannya dengan cengkeraman Murong Yu. Pikiran ini terlintas di hati semua orang. Namun, siapa Ke King Wan? Apapun nama penggunanya, dia bisa dengan mudah membunuh Murong Yu. Gagasan-gagasan ini telah ditolak satu persatu. Orang-orang di sekitar menyadari bahwa tidak ada kemungkinan lain selain Ke King Wan bersedia menikahi Murong Yu. Memikirkan hal ini, amarah di hati orang-orang di sekitar menjadi semakin kuat. Namun, jika Ke King Wan benar-benar bersedia menikahi Murong Yu, maka mereka tidak akan bisa menyentuhnya. Siapa yang berani menyentuh suami Ke King Wan? Akibatnya, semua jenius yang telah membunuh tidak ada hubungannya. Namun, hati mereka untuk membunuh Murong Yu semakin meningkat, bukannya menurun. Selama Murong Yu dibunuh, Ke King Wan akan menjadi wanita janda. Begitu Ke King Wan menjadi janda, bukankah mereka punya kesempatan? Ke King Wan memiliki segalanya, mereka tidak keberatan bahwa Ke King Wan adalah bunga, sisa dan kehilangan pohon willow. Kau, melihat ekspresi semua orang, Ke King Wan tahu bahwa dia sudah tamat, dan kali ini dia tidak bisa membersihkan dirinya setelah melompat ke Sungai Kuning. Nona, aku tahu perpisahan yang lama lebih baik daripada suami yang baru menikah. Tapi sekarang aku akan berpartisipasi dalam pertemuan kelompok elit keluarga Rong. Jadi, setelah aku berhasil mempraktikkan mudra ini untuk suamiku, aku akan sekamar denganmu. Kamar, lubang. Mendengar ini, hati orang-orang di sekitar tergerak. Terlebih lagi, dalam pikiran mereka, wanita jalang di hati mereka telah disiksa secara sewenang-wenang oleh Murong Yu. Ini membuat mereka marah. Dengan wajah dingin, Ke King Wan mendorong Murong Yu menjauh, lalu dia pergi sendiri. Tinggal bersama Murong Yu, orang yang tak tahu malu, akan benar-benar menghancurkan reputasinya. Namun, sepertinya sekarang hampir sama. Namun, di mata orang-orang di sekitar, pemandangan ini membuat Ke King Wan tidak puas dengan pengaturan Murong Yu dan menjadi marah. Bajingan ini, jika itu aku, dia akan langsung punya kamar, lubang. Memeluk wanita jalan tapi tidak mau melakukan apa yang aku sukai. Semua orang di sekitar mereka mengertakkan gigi dan menatap Murong Yu, berharap menjadi inkarnasi dari Murong Yu. Murong Yu, lumayan. Saat itu, suara Yu Hefeng terngiang di telinga Murong Yu. Bajingan, apa kau hanya berpura-pura? Panggil Yu Hefeng melalui transmisi suara. Pria ini sudah menyadari kedatangan Ke King Wan. Namun, ia berpura-pura berkultivasi dan tidak sadarkan diri. Ia takut diincar Ke King Wan. Mulai hari ini, kau akan menjadi musuh semua orang di seluruh galaksi. Bersiaplah untuk ditantang oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Yu Hefeng tertawa riang. Kau ingin aku memberitahu mereka bahwa kau punya peran? Tanya Murong Yu sambil tersenyum. Tubuh Yu Hefeng gemetar dan langsung terdiam. Jika memang begitu, dia akan dicabik-cabik oleh para biksu laki-laki di wilayah Bintang Bima Sakti. Dia masih menyaksikan Murong Yu dicabik-cabik. Seperti yang Yu Hefeng katakan, tak lama kemudian, kabar Ke King Wan telah menjadi istri menyebar ke seluruh penjuru galaksi Bima Sakti karena kepergian mereka yang gagal berlatih mudra. Bersamaan dengan itu, potret suami Ke King Wan, Murong Yu, juga berkibar di angkasa. Dalam semalam, Murong Yu menjadi pusat perhatian di galaksi Bima Sakti. Tentu saja, jika memungkinkan, Murong Yu enggan muncul di tengah sorotan seperti ini. Bahayanya terlalu besar untuk berada di luar sorotan ini. Lihat, berapa banyak orang di seluruh galaksi Bima Sakti yang berlomba-lomba membunuh Murong Yu. Murong Yu telah menjadi musuh publik para biksu pria di galaksi Bima Sakti. 5 hari kemudian, Ke King Wan berjalan ke sisi Murong Yu dengan ekspresi acuh tak acuh, siapa namamu? Murong Yu hanya saling melirik sekilas, lalu mengabaikannya. Aku ingat kamu. Melihat Murong Yu mengabaikannya, Ke King Wan meninggalkan kata-kata kasar, lalu berbalik dan pergi. Ia telah berhasil berlatih sidik jarinya. Kau adalah nona, kau harus mengingatku. Apa gunanya jika kau tidak mengingatku? Suara menggoda Murong Yu terdengar dari belakang, membuat amarah yang terpendam di hati Ke King Wan kembali meluap. Namun, pada akhirnya, Ke King Wan pergi dengan cepat. Selama ia berhasil menembus alam surga dan manusia, gosip apapun akan hilang. Setelah menjadi ahli alam surga dan manusia ke-12 di wilayah Bintang Bima Sakti, siapa yang berani memikirkannya? Mereka yang tinggal di bintang pencerahan akan sesekali menatap tajam ke arah Murong Yu. Namun, Murong Yu sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu sejak lama, apalagi tatapan seperti itu. Bahkan di hadapan mereka, ia tak pernah takut. Namun, ia tetap tak pergi. Anak Yu Hefeng yang malang itu belum berlatih mudra kesuksesan. Ia bertanya-tanya apakah ia harus membantu anak malang ini. Hari ke-9, hahaha, akhirnya aku berhasil berlatih. Yu Hefeng tiba-tiba membuka matanya, dan sambil tertawa, ia melesatkan serangkaian sidik jari. Meskipun masih agak tersentak-sentak, bagaimanapun juga, dia telah berhasil berkultivasi. Aku juga telah berhasil berlatih. Ayo cepat pergi dari sini. Murong Yu berdiri tepat waktu. Yu Hefeng menatap Murong Yu dengan tatapan muram, akses. Mengapa Murong Yu begitu kebetulan bahwa dia telah berhasil berlatih setelah dia berhasil berlatih? Jelas, dia berhasil berlatih pagi-pagi sekali. Pada saat ini, Yu Hefeng tampak cukup sedih. Dia juga seorang jenius yang tak tertandingi,
Tetapi dibandingkan dengan Murong Yu, dia hanyalah tumpukan lumpur di pinggir jalan, bukan apa-apa. Ini membuatnya sangat terluka, jadi dia menatap Murong Yu dengan tatapan samar. Murong Yu ngeri olehnya, jadi dia menendangnya. Tetapi itu dihindari oleh Yu Hefeng. Mereka berdua segera meninggalkan bintang pencerahan dan mengikuti panduan token ke lokasi berikutnya. Huh. Tidak butuh waktu lama bagi kedua talenta itu untuk meninggalkan bintang pencerahan, dan satu tubuh demi satu muncul di samping mereka, mengelilingi mereka. Mereka semua ganas, haus darah, dan tampak tak sabar ingin melahap mentah-mentah Murong Yu. Saingan cintamu ada di sini. Ia menyikut Murong Yu, lalu berkata sambil tersenyum. Orang-orang idiot ini, apa mereka pikir Ke Qingwan akan menikah lagi jika aku membunuh diriku? Apa mereka punya kesempatan? Mustahil. Cibiran Murong Yu. Yu Hefeng memutar bola matanya, tak bisa berkata-kata. Kata-kata itu keluar dari mulut Murong Yu seolah-olah ia benar-benar suami Ke Qingwan. Tapi nyatanya, ia sama sekali tidak baik-baik saja, kan? Mengatakan itu hanya akan membuat orang-orang itu semakin marah. Benar saja, orang-orang yang sudah begitu marah itu semakin geram setelah mendengar kata-kata Murong Yu. Salah satu dari mereka bahkan meraung, melangkah maju, dan langsung menghabisinya. Kilatan dingin melintas di mata Murong Yu. Orang-orang ini tidak terlalu kuat, bukankah karena level mereka rendah, mereka bisa ditindas. Jadi ia pun bergegas maju bersamaan. Boom, di antara kilat dan api, keduanya telah bertabrakan. Setelah suara keras yang tumpul, gumpalan darah tiba-tiba meledak ke dalam kehampaan, sangat indah. Dasar idiot, beraninya beradu dengan si mesum, Murong Yu, itu cuma cari mati. Cibir Yu Hefeng, ia telah melihat betapa kuatnya tubuh fisik Murong Yu. Namun, Yu Hefeng hanya tahu bahwa tubuh fisik Murong Yu kuat, tetapi ia tidak tahu bahwa tubuh fisiknya telah mencapai tahap keempat alam dunia bawah dong. Bahkan tubuh fisik seorang kultivator alam ciptaan tingkat tinggi pun tak tertandingi olehnya. Terlebih lagi, kekuatan tempurnya telah mencapai puncak alam ciptaan tingkat ke-6. Dalam hal kekuatan tempur, Murong Yu sudah mampu menekan lawannya. Dan ketika lawannya tidak sekuat Murong Yu, tubuh, dagingnya, bahkan lebih rentan. Bahkan ketika tubuh, daging, hancur berkeping-keping, jiwa lawan hancur berkeping-keping. Langsung terkena sampai mati. Melihat adegan ini, kecuali untuk Murong Yu dan Yu Hefeng, semua orang terkejut. Kekuatan tempur Murong Yu benar-benar terlalu menantang. Namun, orang-orang yang hadir semua jenius tak tertandingi di wilayah bintang Bima Sakti, dan kecepatan reaksi mereka adalah yang terbaik. Bereaksi dengan cepat, setelah raungan, semua orang meledak dengan kekuatan yang mengerikan, dengan liar mengalir ke arah dua orang Murong Yu, keinginan untuk membunuh mereka berdua. Mata Yu Hefeng dingin, orang-orang ini benar-benar mencari kematian. Akibatnya, dia juga membuat tembakan yang kuat. Murong Yu lebih cepat, sementara tubuhnya berkedip, dia sudah bergegas ke salah satu dari mereka. Kekuatan menginjak bayangan diaktifkan, dan Murong Yu menginjak bayangan orang itu. Tiba-tiba, orang itu membeku. Bahkan ruang kekuatan membeku. Murong Yu tidak menunjukkan belas kasihan, dan memukul lawan dengan pukulan yang mengandung serangan terkuat. Dengan ledakan tubuh dan jiwa, daging, orang ini hancur berkeping-keping dan tak bisa mati lagi. Setelah membunuh orang ini dengan satu pukulan, Murong Yu melangkah keluar, dan ketika ia muncul kembali, ia sudah menginjak bayangan orang lain. Sosok itu tiba-tiba membeku, dan orang ini tertegun dan dibunuh oleh Murong Yu sebelum ia sempat bereaksi. Pada saat ini, Yu Hefeng bahkan tidak membunuh satu orang pun. Orang bisa membayangkan betapa besarnya perbedaan dengan Murong Yu. Ini karena Murong Yu tidak menggunakan jiwanya untuk menyerang. Kalau tidak, ia akan melemparkan badai jiwa, dan orang-orang ini akan terbunuh dalam hitungan detik. Namun, itu terlalu mengejutkan, dan Murong Yu tidak melakukannya. Dengan upaya bersama dari Murong Yu dan Yu Hefeng, orang-orang yang mengepung Murong Yu semuanya terbunuh bahkan sebelum mereka bereaksi. Kecepatan dan kekuatannya melampaui harapan semua orang. Yu Hefeng mengambil semua harta karun milik semua orang ke dalam harta karunnya sendiri, lalu bertepuk tangan, menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Murong Yu, kau sangat pandai menjadi manusia. Lain kali jika ada yang berani menembakmu, aku pasti akan terus membantumu membunuh mereka. Murong Yu melirik Yu Hefeng dengan jijik, dan tidak berbicara. Jika bukan karena seseorang yang menyerangnya, orang ini tidak akan bergerak sama sekali, oke. Lagi pula, bukan karena Murong Yu dengan murah hati memberikan semua harta karun orang-orang itu kepada Yu Hefeng. Namun, kecepatan orang ini terlalu cepat, dan ia mengambil harta karun itu secepat kilat. Mustahil bagi Murong Yu untuk merebutnya, kan? Setelah membenci Yu Hefeng, sosok Murong Yu menghilang. Ketika muncul kembali, ia sudah berada di sebuah planet tak jauh di depan. Di depan Murong Yu, seorang biksu dengan ekspresi ngeri muncul. Auzu.com. Aku hanya lewat sini. Pria itu tertahan. Ia mengintai di sini karena ingin menyerang Murong Yu. Tapi ia tidak tahu bagaimana ia ditemukan oleh Murong Yu. Aku juga lewat sini. Senyuman Murong Yu tersungging, dan sebuah tebasan jiwa suci melesat. Orang ini membeku, bagaimana ia bisa melawan? Ia langsung dibunuh oleh Murong Yu.
Banyak orang yang ingin aku mati, tapi biasanya bukan aku. Suara dingin dan niat membunuh dari suara Murong Yu terdengar jauh. Jiwa para biksu yang tak terhitung jumlahnya yang bersembunyi di kegelapan juga gemetar karenanya. Meskipun mereka semua adalah jenius di wilayah bintang Bima Sakti, tidak semuanya sekuat Ke King Wan. Terlebih lagi, seorang jenius sekuat Ke King Wan telah melewati level ini dan naik ke level berikutnya. Setelah mengejutkan orang-orang ini, Murong Yu dan Yu Hefeng pergi dari sini. Dalam perjalanan, tidak ada yang datang untuk membuat masalah. Hal ini membuat Yu Hefeng cukup tertekan. Karena tidak ada yang mencari masalah, ia tidak punya rezeki nomplok. Galaksi tanpa bulan adalah salah satu galaksi di galaksi Bima Sakti. Kedua orang itu, yaitu Murong Yu, muncul di bintang bulan yang hilang di galaksi bulan yang hilang. Tujuannya hanyalah untuk memasuki level terakhir klub elit keluarga Rong. Alasan mengapa Murong Yu dan keduanya mengetahuinya adalah karena token Rong telah menjelaskannya. Terlebih lagi, hal itu juga tertera di token tersebut. Hanya setelah berhasil mengolah mudra, seseorang baru dapat memenuhi syarat untuk memasuki keluarga Rong. Jika tidak, meskipun mendapatkan token identitas, ia tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertemuan kelompok elit. Apakah kamu Murong Yu? Begitu Murong Yu dan Yu Hefeng memasuki bintang bulan yang hilang, seorang pemuda berwajah angkuh menghampiri dan menatap tajam ke arah Murong Yu. Tahap keempat dunia bawah, dong. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Ke King Wan mau menikahimu, si sampah ini. Kau tidak pantas menjadi wanita cantik. Jadi, kau bisa mati saja, gumam pemuda itu dalam hati. Akhirnya, sebuah tinju menghantam Murong Yu dengan keras. Niat membunuh Murong Yu meroket. Dia dan pemuda ini bertemu untuk pertama kalinya, tetapi ketika mereka bertemu, mereka saling membunuh. Dendam macam apa? Kalau begitu, bunuh saja. Begitu dia mengguncang tubuhnya, Murong Yu masih menyerbu dengan satu langkah. Pemuda itu adalah seorang jenius dari alam penciptaan tingkat ketujuh. Melihat bahwa seorang biksu kecil bernama Murong Yu berani melawan, penghinaan di wajahnya semakin kuat. Hanya saja, tiba-tiba, sosoknya dan bahkan kekuatan di tubuhnya tampak membeku. Ada apa? Pemuda itu sangat terkejut. Pada saat yang sama, jiwanya bergetar hebat. Napas kematian yang kuat menyelimuti seluruh hatinya. Tebasan jiwa suci. Murong Yu langsung melancarkan serangan jiwa terkuat. Kekuatan jiwa yang mengerikan menyerbu ruang jiwa pemuda itu bagaikan gelombang yang dahsyat, menenggelamkan jiwanya dalam sekejap. Tanpa kekuatan, jiwa pemuda itu menjadi rentan. Ia langsung terhempas menjadi kipas. Saat melancarkan serangan jiwa, Murong Yu juga telah mengorbankan pecahan senjata. Ketika jiwa pemuda itu hancur, pecahan senjata itu telah meledakkan seluruh kepala pemuda itu. Hal ini memberi ilusi kepada orang lain bahwa pemuda itu pertama-tama dihantamkan ke kepalanya, lalu jiwanya diledakkan. Dengan cara ini, tak seorang pun meragukan bahwa Murong Yu adalah seorang biksu jiwa. Pergilah. Setelah membunuh jenius tingkat 7 dari alam penciptaan dengan kekuatan secepat kilat, Murong Yu menghantam kehampaan dan melesat maju. Sebuah penghalang tak terlihat menyelimuti di depannya. Penghalang ini adalah tingkat terakhir. Sebelum ia bergegas ke penghalang ini, Murong Yu telah mencetak jejak tangan Akademi Bintang Pencerahan. Jejak tangan yang besar itu tercetak parah pada penghalang tak terlihat, dan penghalang yang terdampak bergetar hebat. Kemudian, sebuah retakan pun terkoyak. Murong Yu melangkah keluar dan menyerbu masuk melalui celah itu. Di sisi lain, Yu Hefeng tidak lambat, bahkan ia memasuki penghalang lebih cepat dari Murong Yu. Ketika Murong Yu menembak dan membunuh jenius tingkat 7 dari alam penciptaan, ia sudah memiliki jejak tangan. Brengsek, hingga sosok Murong Yu menghilang di luar, orang-orang itu bereaksi dan mengumpat satu persatu. Mereka menamparkan jejak tangan mereka satu demi satu dan mengejarnya masuk. Banyak dari mereka memang sengaja menunggu di luar, menunggu kemunculan Murong Yu. Hanya ada satu alasan, yaitu membunuh Murong Yu. Hanya saja ia tidak menyangka bahwa Murong Yu akan begitu menarik perhatian, dan ia tidak menghabiskan banyak waktu di luar. Apakah menurutmu akan aman setelah memasuki rumah Rong? Beberapa orang mencibir, Murong Yu, kau tidak bisa melarikan diri. Tunggu tantanganku. Hah, mau menantangnya? Tunggu aku menantangnya dulu. Aku khawatir kau tidak akan punya kesempatan. Seseorang mencibir dan mengejarnya. Di dalam wilayah keluarga Rong, pembunuhan dilarang. Untuk bab terbaru lainnya, kunjungi. Begitu ketahuan, apapun itu, ia akan langsung didiskualifikasi dari keikutsertaan dalam klub pahlawan keluarga Rong, bahkan dibunuh di tempat. Oleh karena itu, betapapun besar keinginan orang-orang ini untuk membunuh Murong Yu, tak seorang pun berani menyerang secara diam-diam olehnya. Jika tidak, ia mencari kematian. Namun, mereka tidak bisa, secara diam-diam, tangan mereka, tetapi ada cara yang sah untuk menyelesaikan tantangan Murong Yu. Selama berada di atas ring, selama tidak diganggu oleh orang-orang di luar ring, maka pertarungan di arena pun bisa terjadi. Kini, banyak orang berencana menantang Murong Yu di arena, berusaha keras untuk membunuh Murong Yu di arena. Bahkan sebelum Murong Yu sempat berjalan ke tempat yang telah diatur oleh keluarga Rong, ia sudah menerima setumpuk buku tantangan. Hal ini membuat Murong Yu cukup tertekan. Apakah Ke King Wan benar-benar memiliki daya tarik sebesar itu?
Ia sudah menjadi istri, dan kekuatannya masih sebesar itu. Orang-orang ini benar-benar idiot, bahkan jika mereka membunuhmu. Apa mereka punya kesempatan untuk dilirik ke King Wan? Di mata ke King Wan, perilaku mereka hanyalah lelucon, kata Yu Hefeng sambil mencibir. Di antara orang-orang yang menantang Murong Yu, semuanya adalah pelamar ke King Wan. Namun, hanya sebagian kecil yang bisa dikatakan mengenal ke King Wan dan memiliki persahabatan yang begitu dekat. Lebih banyak orang tidak ada hubungannya dengan ke King Wan. Jika mereka bersikeras mempertahankan hubungan, itu artinya mereka semua adalah pencari. Seperti Yu Hefeng, meskipun ke King Wan adalah wanita, di hatinya, kenyataan tidak ada hubungannya dengan itu. Tujuan mereka sangat sederhana, berharap membunuh Murong Yu untuk menarik perhatian ke King Wan, dan yang terbaik adalah memasuki hati ke King Wan. Bahkan jika gagal, itu akan membunuh Murong Yu dan mereka mendapatkan kembali hak untuk mengejar ke King Wan. Sebenarnya, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Murong Yu bukanlah pria ke King Wan, melainkan musuhnya. Tentu saja, sekalipun mereka tahu yang sebenarnya, mereka akan dengan tegas menantang Murong Yu. Karena mengalahkan Murong Yu sama saja dengan membantu ke King Wan membalas dendam, dan itu juga akan menarik perhatian ke King Wan. Sudah ada puluhan penantang. Murong Yu, apa rencanamu? Gumam Yu Hefeng di samping Murong Yu. Murong Yu hanya tersenyum, lalu menjabat tangannya, dan buku tantangan di tangannya hancur berkeping-keping. Ini jawabanku. Yu Hefeng tercengang, kalian tidak ingin menantang siapapun. Ini penampilan seorang pengecut. Apa aku pengecut? Murong Yu menatap Yu Hefeng dengan ekspresi bingung. Yu Hefeng menggeleng cepat. Murong Yu memang pejuang sejati, berani dan strategis. Yang terpenting, dia masih mesum. Apa hubungannya dengan pengecut? Bukankah begitu? Lagi pula, aku pengecut, aku tidak ada di sini. Kakak besar, Murong. Saat itu, suara surgawi dengan kejutan tak terbatas datang dari depan. Di saat yang sama, sesosok tubuh bergegas menghampiri dengan angin yang harum. Akhirnya, di mata Yu Hefeng yang tertegun, pengunjung itu bergegas ke pelukan Murong Yu. Ada apa? Aku jelas lebih tampan daripada Murong Yu, tapi kenapa dia selalu lebih menarik daripada aku? Yu Hefeng terluka lagi. Cahaya mata Murong Yu terlalu menyilaukan. Di sisinya, Yu Hefeng adalah seorang jenius seperti kunang-kunang. Tidak, kunang-kunang masih bisa bersinar. Dia seperti serangga, hanya diabaikan oleh orang lain. Wajah Murong Yu menjadi gelap, dan orang yang melemparkan dirinya ke pelukannya bukanlah orang lain, melainkan Rong Ziruo, wanita tertua dari keluarga Rong. Rong Ziruo saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kekuatannya berada di ranah penciptaan tingkat menengah. Selain itu, temperamen Rong Ziruo juga meningkat karena peningkatan ranah dan kekuatannya. Meskipun sedikit lebih rendah dari ke King Wan, dia jelas seorang wanita cantik yang terkenal di seluruh negeri. Tatapan mata pembunuh yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba tertuju pada Murong Yu. Kali ini, selain para jenius yang datang untuk bergabung dengan kelompok elit, bahkan para biksu dari keluarga Rong memelototinya. Anak muda, Murong Yu tak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dan Rong Ziruo tampaknya tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan dia mulai mengoceh dalam pelukan Murong Yu. Akhirnya, Murong Yu menyadari jejaknya dan melepaskan diri dari pelukannya. Namun, Rong Ziruo masih memeluk tangan Murong Yu dengan ekspresi gembira. Saudaraku, aku pikir kau tidak akan datang. Aku sudah lama menunggumu. Senang akhirnya bertemu denganmu hari ini, kata Rong Ziruo gembira. Haha, ku dengar ikut serta dalam kelompok elit keluarga Rongmu itu sangat bermanfaat. Bagaimana mungkin aku tidak ikut? Jawab Murong Yu sambil tersenyum. Bajingan ini, aku benar-benar ingin menendangnya sampai mati. Ini tidak lebih dari mencelakai ke King Wan, dan aku di sini untuk mencelakai nona tertua Rong. Mungkinkah, bunga, segar seperti Rong Ziruo ini ingin dimasukkan ke dalam tubuh Murong lagi? Apakah kotoran sapi ini ada di sana? Orang-orang di sekitar memfitnah dalam hati mereka. Jika bukan karena mereka memiliki sedikit kultivasi, mereka pasti akan langsung melompat keluar dan meneriaki Murong Yu. Tentu saja, ini karena hubungan dalam keluarga Rong. Jika mereka pindah ke tempat lain, mereka pasti sudah memukuli Murong Yu. Hanya saja, Murong Yu langsung mengabaikan mereka. Lagi pula, tatapannya takkan membunuh. Apa yang ia takutkan? Auzu.com. Saudaraku, ku dengar kau menikah dengan ke King Wan. Tanya Rong Ziruo tiba-tiba. Murong Yu. Sebelum Murong Yu sempat menjawab, terdengar suara gertakan gigi di telinga mereka. Mengikuti suara itu, Murong Yu melihat seorang Irak datang membawa uang. Hanya saja, warna wajah Yiren tidak terlalu tampan. Ke King Wan, kau istri saudaraku, bagaimana mungkin ada yang sepertimu? Selain kekuatanmu yang lebih tinggi, aku benar-benar tidak tahu di mana letak kelebihanmu. Kau jauh lebih baik dari saudari Ziking dan yang lainnya. Saudari King 10 kali lebih cantik darimu. Melihat ke King Wan, Rong Ziruo menjadi marah. Ada banyak suara berderak padanya. Ke King Wan tercengang, ada apa ini? Istri Murong Yu lebih cantik darinya. Bagaimana mungkin, hanya ada satu atau dua di wilayah bintang Bima Sakti yang mirip dengannya. Tapi mereka berdua tidak mungkin istri-istri Murong Yu sama sekali. Lalu,
mengapa nona muda dari keluarga Rong begitu dekat dengan Murong Yu? Apa hubungannya dengan Murong Yu? Aku sudah lama tahu anak ini bukan orang baik. Si licik itu, dia tampak seperti generasi bunga. Sayangnya, nona muda dari keluarga Rong mungkin tertipu olehnya. Keqingwan berpikir dalam hati. Ia membuka mulutnya dan berkata, Kakak Rong, orang ini bukan orang baik. Kau bukan orang baik, seluruh keluargamu bukan orang baik. Beraninya kau mengatakan hal-hal buruk tentang kakak Murong. Kakak Murong, kau harus merelakannya. Kurasa dia sama sekali tidak mau menjadi istrimu. Murong Yu menatap Rong Ziruo dengan tercengang. Apakah ini masih Rong Ziruo yang mudah malu yang dikenalnya sebelumnya? Kontras ini terlalu besar, kan? Kalau kau mau, aku tidak keberatan menjadi istrimu. Pada akhirnya, Rong Ziruo menambahkan ekspresi malu. Yu Hefeng terhuyung dan langsung jatuh ke tanah. Dia benar-benar tidak mengerti, apakah Murong Yu benar-benar memiliki pesona sebesar itu. Wanita tertua dari keluarga Rong ini sangat dicintai oleh Lord Destiny. Lagi pula, bibi Rong Ziruo adalah istri takdir. Selain itu, Destiny saat ini tidak memiliki keturunan. Orang luar menduga bahwa suatu hari, Rong Ziruo akan mendapatkan warisan takdirnya. Di bawah kunci kultivasi takdir, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi eksistensi tingkat alam surga manusia. Seperti Keqingwan, dia adalah salah satu orang yang memiliki harapan paling besar untuk menerobos ke alam surga dan manusia. Jika Anda dapat menikahi Rong Ziruo, itu sama dengan menikahi Keqingwan. Oleh karena itu, Rong Ziruo juga menjadi tujuan banyak biksu pria. Namun, karena hubungan jiwa Rong Ziruo sebelumnya, tidak ada orang lain yang dapat mendekatinya sama sekali. Setelah jiwanya disembuhkan oleh Murong Yu, ia dibawa kembali ke rumah Rong. Dalam waktu singkat, ia berhasil menembus dunia bawah, tingkat tinggi ke alam ciptaan tingkat menengah. Kecepatan kultivasinya sungguh mengerikan. Sudah berakhir, 2 bunga segar telah ditancapkan di kotoran sapi milik Murong Yu. Para biksu di sekitarnya berteriak histeris. Keqingwan juga tetap tinggal, ia memiliki pemikiran yang sama dengan Yu Hefeng. Aku sama sekali bukan istrinya, dia tidak pernah menjadi suamiku, kata Keqingwan sambil menggertakkan gigi. Berhenti bicara omong kosong, sekarang di seluruh wilayah bintang Bima Sakti, siapa yang tidak tahu bahwa suamimu adalah saudara Murong? Aku bisa bilang bahwa saudara Murong Yu sangat kuat. Sungguh suatu berkah bagimu untuk menjadi istrinya. Orang-orang ingin menjadi istrinya. Rong Ziruo melirik Murong Yu dengan malu-malu, lalu berkata dengan wajah memerah. Wajah Murong Yu menjadi gelap. Masalah antara dirinya dan Keqingwan sudah sangat besar. Lagi pula, tidak ada apa-apa dalam masalah ini. Keqingwan memang ingin membunuhnya lebih dulu. Tapi Rong Ziruo, ia tidak ingin merusak reputasi Rong Ziruo. Lagi pula, ia akan menikah nanti. Terlebih lagi, jika keluarga Rong atau bahkan takdir tahu, akankah mereka menamparnya sampai mati? Atau membiarkan mereka bersama dengan paksa? Jadi, ia mendorong Rong Ziruo pergi tanpa jejak. Ziruo, aku akan mencarimu besok. Aku sedikit lelah dan butuh istirahat. Dengan kata lain, ia melangkah keluar dan melarikan diri. 2 wanita cantik. Melihat kepergian Murong Yu, Yu Hefeng ingin menghampiri dan memulai percakapan dengan 2 wanita cantik yang tak tertandingi ini. Jika salah satu dari mereka terpikat oleh, ia akan selangkah lagi. Namun, Rong Ziruo dan Keqingwan bahkan tidak melirik Yu Hefeng, mereka langsung pergi. Ya Tuhan, cepatlah dan bunuh si cabul milik Murong Yu dengan guntur yang menggelegar. Yu Hefeng menghela napas panjang dan terluka lagi. Hanya saja kalimatnya, ditambah dengan adegan yang terjadi di atas, disalahpahami. Sehari kemudian, beredar rumor bahwa Murong Yu ada di keluarga Rong. Murong Yu tidak hanya menyukai perempuan yang cantik, tetapi juga perempuan yang jantan itu mematikan. Murong Yu, Nujia sangat mencintaimu. Seorang pria, bunga, berdandan pria, setelah melihat Murong Yu, ia berjalan dengan mata berbinar, akses. Pergi, wajah Murong Yu menjadi gelap, dan ia menendang monster mati itu keluar. Kemudian ia menoleh dan menatap Yu Hefeng dengan kejam. Jika bukan karena si idiot ini, bagaimana mungkin orang-orang itu secara keliru percaya bahwa mereka membunuh pria dan wanita? Sekarang begitu Murong Yu muncul, akan selalu ada beberapa pria yang terbang. Yu Hefeng menyeringai, ia tidak menyangka lolongannya sendiri akan melakukan hal sebesar itu. Namun, bagaimanapun juga, ia salah, jadi ia tidak mengatakan apa-apa. Sekelompok pahlawan bukanlah cara klise untuk bersaing. Sebaliknya, konon klub kunying sebelumnya menempatkan sekelompok besar orang ke alam rahasia untuk memburu para monster. Pada akhirnya, siapapun yang memburu monster yang semakin kuat akan menjadi yang pertama. Rasanya agak tidak adil bersaing secara langsung seperti ini. Lagi pula, kau bisa curang. Tapi jika kau bisa membuat orang curang untukmu, itu bagian dari kemampuanmu. Sama seperti peringkat daftar Baijun. Kompetisi akan segera dimulai, dan hari ini akan memasuki dunia rahasia. Murong Yu sedang dalam perjalanan ke dunia rahasia bersama Yu Hefeng. Di perjalanan, tak terelakkan untuk bertemu lebih banyak orang.
Yang membuat Murong Yu sangat bingung adalah wajar jika para biksu pria bersikap memusuhinya karena rumor tersebut. Tapi mengapa bahkan biksu, perempuan, sekarang memiliki kebencian yang mendalam terhadapnya? Yu Hefeng tersenyum, tidak tahukah kau? Ada rumor di luar sana sekarang bahwa kau dan 10 orang teratas dalam daftar 100 Jun memiliki kaki. Perlu dicatat bahwa kebanyakan dari orang-orang itu adalah pria. Mereka semua adalah perempuan itu. Orang yang disukai biksu itu. Jadi, wajah Murong Yu menjadi hitam. Ia langsung terdiam. Apakah ide-ide jenius ini benar-benar ide orang normal? Mengapa semua orang begitu bodoh? Namun, Murong Yu tidak melihat 10 orang teratas dalam daftar 100 Jun. Kecuali King Wan. Bahkan setelah King Wan bertemu dengan Murong Yu di keluarga Rong, tidak ada jejaknya. Rong Ziruo sering terombang-ambing di mata Murong Yu. Gadis kecil ini takut ia menyukai Murong Yu. Namun yang membuat Yu Hefeng menghela napas adalah, bunga, Rong Ziruo sengaja mengalir tanpa ampun. Menatap semua jenis mata pembunuh, Murong Yu, Yu Hefeng dan Rong Ziruo tenang, berbicara dan tersenyum, dan berjalan menuju alun-alun Rong. Terutama Rong Ziruo, ia memegang lengan Murong Yu dengan senyum di wajahnya seperti bunga. Ini bahkan lebih cemburu. Namun, Murong Yu juga mengabaikan begitu banyak. Yang biasa-biasa saja tidak mengundang kebencian. Jenius, itu wajar saja untuk dibenci. Di alun-alun, sudah ada banyak orang yang tampak seperti 1000 orang. 1000 orang ini adalah para jenius teratas di bidang bintang Bima Sakti. Lagi pula, klub elit keluarga Rong tidak datang hanya untuk pertama kalinya. Tanpa tingkat kepercayaan tertentu, tidak ada kualifikasi sama sekali. Kau adalah Murong Yu, itu hanya tingkat keempat dari dunia bawah, dong. Ketiganya memasuki alun-alun, dan seorang wanita muda yang cantik berjalan mendekat, lalu tampak menghina. Menatap Murong Yu dengan penuh nafsu. Siapa kau? Melihat wanita itu dengan ekspresi arogan dan menghina, kata Murong Yu dengan suara dingin. Dia lelah dengan para idiot ini. Apakah dia mengenalnya? Wajah Fan Yubing langsung menjadi dingin. Siapa dia? Dia adalah salah satu dari 10 wanita tercantum di wilayah bintang Bima Sakti, dan dia juga merupakan eksistensi super ke-6 dalam daftar 100 paling populer. Siapa di wilayah bintang Bima Sakti yang tidak tahu? Siapa yang tidak tahu? Pria ini berpura-pura tidak mengenalinya. Ini membuatnya sangat marah, karena dia merasa bahwa ini disengaja oleh Murong Yu. Yah, pria ini pasti melakukan ini dengan sengaja, dan kemudian ingin menarik perhatianku. Fan Yubing berpikir dalam hatinya, dan penghinaan di wajahnya semakin intens. Apa kau pikir kau bisa mendapatkan perhatianku dengan melakukan ini? Fan Yubing berkata dengan nada menghina. Murong Yu segera menatap Yu Hefeng di sebelahnya. Yu Hefeng, katakan padaku bahwa aku pernah hidup di dunia yang sama denganmu. Bagaimana aku bisa menemukan semakin banyak orang idiot di dunia ini, yang sama sekali berbeda dari dunia sebelum aku? Identik. Yu Hefeng pura-pura tidak mendengarnya dan menoleh. Jika dia menjawab kata-kata Murong Yu, dia pasti akan mendapatkan Fan Yubing. Saat itu, para pelamar Fan Yubing bisa bergantian membunuhnya. Bodoh. Fan Yubing sangat marah hingga menatap tajam ke arah Murong Yu, lalu pergi. Hal itu membuat wanita itu lupa akan tujuannya mencarinya. Murong Yu, Luan Ruiming, Tuan Luan memanggilmu. Seorang biksu berjalan mendekat dan menatap Murong Yu dengan malu. Auzu.com. Entahlah, kalau dia mau bertemu denganku, panggil saja dia sendiri, kata Murong Yu dengan tidak sabar. Kau akan menyesal. Pria itu terkejut, lalu pergi dengan kasar. Yu Hefeng mengacungkan jempol pada Murong Yu. Murong Yu, aku baru tahu hari ini kalau kau gila. Luan Ruiming itu nomor 1 di daftar 100 Jun. Alam ciptaan tingkat 9 sebanding dalam kekuatan dan latar belakangnya. Sungguh eksistensi yang mengerikan. Murong Yu menggelengkan kepalanya. Jika Yu Hefeng tahu musuhnya berada di level alam surgawi, dia pasti tidak akan terkejut. Dia bahkan tidak takut pada pembangkit tenaga listrik di alam surgawi dan manusia, tetapi juga takut pada orang-orang di puncak alam penciptaan ini. Setelah itu, banyak orang datang, tetapi mereka semua diusir oleh Murong Yu. Orang-orang ini datang ke sini untuk mengejeknya, atau mereka ingin menantangnya. Murong Yu sama sekali tidak tertarik. Kecuali Yu Hefeng, tidak ada seorang pun di sini yang menganggap Murong Yu setara dengannya. Lagi pula, wilayah kekuasaan Murong Yu ada di sana. Banyak orang percaya bahwa alasan mengapa Murong Yu dapat bergabung dengan kelompok pahlawan ini sepenuhnya karena hubungan King Wan dengan Rong Ziruo. Wanita berbaju hijau itu adalah salah satu dari 10 wanita tercantik, dan Murong Jingxian juga berada di peringkat ke-8 dalam daftar 100 talenta teratas. Wanita cantik yang tak jauh darinya bernama Hu Yanyu dan berada di peringkat pertama dalam 100 teratas. 10. Ia juga salah satu dari 10 wanita tercantik. Yu Hefeng memperkenalkan 10 wanita tercantik yang hadir dan orang-orang yang menempati peringkat pertama dalam daftar 100 teratas, bagaikan beberapa harta karun, kepada Murong Yu. Sedangkan untuk biksu pria dalam 10 besar daftar 100 Jun, ia hanya mengambil satu bidikan, dan pandangannya tak berhenti pada mereka. Bukankah mereka semua wanita dewamu? Mengapa kau tidak pergi ke sana? Melihat Fan Yubing,
Murong Jingxian, dan yang lainnya dikelilingi oleh para jenius muda yang sulit itu, Murong Yu tak kuasa menahan senyum dan berkata kepada Yu Hefeng. Pria ini pasti telah melakukan banyak hal untuk para biksu, wanita, yang begitu pengertian dan jelas ini. Yu Hefeng menggelengkan kepalanya, aku masih mengenal diriku sendiri. Ada, warna, tetapi hati tak berani, mewarnai. Murong Yu sangat membenci pria ini. Tiba-tiba, terjadi keributan di kerumunan, dan mereka semua melihat ke arah lain. Murong Yu juga melihat ke arah yang sama, tetapi kebetulan melihat Ke Qingwan datang dari jarak dekat. Setelah membandingkan, Murong Yu menemukan mengapa kedatangan Ke Qingwan begitu populer. Ke Qingwan, Fan Yubing, Murong Jingxian, dan Hu Yanyu memiliki postur yang mirip. Namun, jika diamati lebih dekat, terungkap bahwa Ke Qingwan bahkan lebih populer. Terlebih lagi, potensi Ke Qingwan lebih besar dan latar belakangnya bahkan lebih mengerikan. Oleh karena itu, peringkatnya lebih tinggi dalam daftar 100 Jun dan lebih populer. Nyonya, ini untuk suamimu, cepat kemari. Tepat ketika semua orang memperhatikan Ke Qingwan, ketika para pelamar Ke Qingwan sedang memikirkan cara untuk mendekati masa lalu, sebuah suara yang jelas terdengar di alun-alun. Ke Qingwan terhuyung dan hampir jatuh ke tanah, dalam keadaan yang sangat malu. Karena dia sudah mendengar suara Murong Yu. Yang terpenting, saat ini, Murong Yu sedang melambai padanya dengan putus asa, karena takut Ke Qingwan tidak dapat melihat dengan jelas. Bajingan ini, Ke Qingwan menggertakkan giginya, ingin menamparkan mati-matian Murong Yu. Reputasinya hancur total oleh Murong Yu. Dengan pikiran yang berkecamuk di dalam hatinya, Ke Qingwan tiba-tiba menunjukkan senyum cerah di wajahnya, lalu perlahan berjalan menuju sisi Murong Yu. Melihat senyum di wajah Ke Qingwan, tiba-tiba firasat buruk muncul di benaknya. Suamiku, Ke Qingwan pertama-tama memanggil Murong Yu dengan manis, lalu memeluk lengan satunya, bocah bau, tahukah kau bahwa akibatnya serius? Sekarang hanya di rumah Rong. Begitu kau meninggalkan rumah Rong, pergilah ke tempat lain, para pelamarku yang tak terhitung jumlahnya akan membuatmu tak berdaya dan mati. Senyum tersungging di wajah Murong Yu, dan di saat yang sama ia mengulurkan tangan untuk memeluk Ke Qingwan, aku suamimu, beraninya mereka melakukan ini. Apa kau tidak takut kau gila? Nyonya, kapan kita akan ke rumah? Wajah Ke Qingwan langsung memerah. Dalam hal ini, dia memang bukan lawan Murong Yu. Murong Yu sedang bermain curang, dia tidak bisa menerimanya. Untungnya, anggota keluarga Rong membantunya. Seorang pria tua kurus tiba-tiba muncul di depan alun-alun. Dia adalah pria tua yang pernah dilihat Murong Yu sebelumnya. Semuanya, aku sangat senang kalian bisa bergabung dengan kelompok pahlawan. Sekarang, mulai kompetisi resminya. Kalian hanya perlu melewati susunan teleportasi ini, lalu teleportasi ke depan perisai. Setelah itu, kalian hanya perlu menunjukkan apa yang telah kalian kembangkan di bintang pencerahan. Jejak tangan itu bisa memasuki alam rahasia. Ingat, semakin banyak binatang buas yang kau bunuh, semakin tinggi peringkatnya. Dan ini terkait dengan kentunganmu, dan bahkan apakah kau bisa menjadi murid Dewa Takdir pun bergantung pada kinerjamu sendiri. Pria tua itu mengayunkan tangannya di kehampaan, dan sebuah lorong spasial muncul di hadapan semua orang. Kakak Murong, ada banyak harta di alam rahasia itu. Tapi ada juga risiko buruk. Jiwaku terluka di alam rahasia itu. Kau harus berhati-hati. Saat ia pergi, Rong Zhiruo tiba-tiba berbicara kepada Murong Yu. Benarkah? Tanyanya. Benarkah? Tanya Murong Yu sedikit terkejut. Ia selalu ingin tahu apa yang menyebabkan jiwa Rong Zhiruo bingung. Jika ia menemukannya, itu pasti akan membantunya meningkatkan alam jiwanya. Suamiku, mari kita lihat siapa yang telah membunuh lebih banyak binatang buas. Ke Qingwan tersenyum manis pada Murong Yu, lalu melayang pergi, dan memasuki lorong kehampaan terlebih dahulu. Hati Yu Hefeng bergetar, dia telah melihat Murong Yu dicegat dan dibunuh oleh para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Aku akan melangkah dulu. Bab terbaru lainnya kunjungi. Yu Hefeng melangkah keluar, dan ia segera menghilang dari pandangan Murong Yu. Ia tidak ingin dikejar oleh orang-orang di seluruh dunia hanya karena ia mengikuti Murong Yu. Yang terpenting adalah, Murong Yu terlalu abnormal. Mengikutinya, apalagi yang pertama, bahkan jika itu adalah binatang buas, ia mungkin tidak dapat membunuhnya. Karena semua binatang buas itu telah dibunuh oleh Murong Yu. Dalam hal ini, lebih baik bertindak sendiri. Murong Yu juga mengetahui hal ini, jadi ia tidak mengatakan apa-apa. Setelah melewati saluran ruang angkasa, Murong Yu muncul di depan perisai tak terlihat. Perisai ini persis sama dengan yang sebelum memasuki rumah Rong. Bahkan, gelombang, kekuatannya pun sama. Hal ini membuat Murong Yu bertanya-tanya apakah perisai ini adalah perisai yang sama. Apa sebenarnya fungsi perisai ini? Mengapa terus melewati perisai ini? Melihat kedatangan Murong Yu, orang-orang di sekitarnya menatap tajam ke arah Murong Yu. Tapi dia tidak datang untuk mencari pompa. Lagi pula, mereka tidak bodoh. Yang mereka lakukan sekarang adalah memasuki dunia rahasia dan memburu lebih banyak binatang buas. Ini urusan bisnis, bagaimana dengan Murong Yu? Setelah keluar dari dunia rahasia, aku akan mencarinya untuk menyelesaikan masalah ini. Atau membunuh Murong Yu di dunia rahasia. Setiap kali sidik jari dibuat,
kekuatan perisai ini akan sedikit melemah. Jika terus berlanjut, apakah perisai ini akan hilang? Tanya Murong Yu dalam hati, lalu dengan cepat mencetak sidik jari dan memasuki dunia rahasia. Pada saat yang sama, jauh di dalam keluarga Rong, di dalam aula besar. Tuan Takdir, perisai ini pasti tidak akan lama menghilang sepenuhnya. Seorang pria parubaya yang agung di belakang aula sedang duduk di singgasana, sementara di sisi aula tidak ada yang duduk. Hanya ada sedikit orang di rumah. Jelas, pria parubaya yang agung itu adalah Takdir, salah satu dari 11 pusat kekuatan alam surgawi dan manusia di wilayah bintang Bima Sakti. Saat itu, Tuan Takdir akan mampu menembus ke alam yang lebih tinggi, menekan kekuatan takdir yang tersisa, dan menjadi yang terkuat di wilayah bintang Bima Sakti. Kata seorang pria besar dari keluarga Rong sambil tersenyum. Kalau saja perisai kekuatan ini tidak terlalu aneh, dan kita tidak bisa menerima terlalu banyak kekuatan seseorang, kalau tidak, keluarga Rong kita bisa menghancurkannya. Kenapa repot sekali, kata pria besar lain dari keluarga Rong dengan sedikit depresi. Perisai ini cukup aneh, dan kekuatannya bisa langsung dihancurkan. Tapi seseorang, sekuat apapun dia, hanya bisa menghancurkannya sedikit. Lebih dari itu tidak akan berhasil. Justru karena inilah keluarga Rong membentuk kelompok pahlawan ini dan ingin menggunakan kejeniusan dunia untuk menghancurkan perisai ini. Tentu saja, keluarga Rong juga bisa menarik lebih banyak orang untuk datang. Namun, jika gerakannya terlalu besar dan terlalu sering, hal itu dapat menarik perhatian para ahli takdir lainnya. Pada saat itu, rencana takdir mungkin akan direnggut. Menurutku, Murong Yu cukup hebat. Aku ingin tahu apakah Tuan Takdir tertarik untuk menerimanya sebagai murid. Tianming mengangguk pelan, anak itu benar-benar hebat. Bahkan jika aku tidak bisa menangani banyak hal, dia bisa menangani banyak hal. Lagi pula, dia hanya kekuatan dunia bawah, dong, sampai sekarang. Dia memiliki bakat yang bagus, tetapi bisakah dia menjadi muridku? Itu tergantung pada penampilannya. Baru-baru ini Ziruo berjalan sangat dekat dengannya. Seorang pria parubaya yang 3 poin mirip dengan Rong Ziruo sedikit mengernyit. Tidak apa-apa. Anak ini punya potensi yang bagus. Selama dia dikultivasikan, dia mungkin tidak akan bisa menjadi orang kuat di alam surgawi dan manusia. Jika keluarga Rong bisa menariknya, mungkin juga ada orang kuat di alam surgawi dalam keluarga Rong. Potensinya lebih besar daripada Ziruo, Keqingwan, dan yang lainnya. Wajah Tianming menunjukkan kekaguman. Mendengar itu, semua orang di keluarga Rong terkejut hingga kehilangan nafsu mereka. Mereka belum pernah melihat mandat langit menunjukkan kekaguman seperti itu kepada seseorang. Bahkan Rong Ziruo, evaluasinya jauh dari setinggi itu. Dapat dilihat bahwa potensi Murong Yu sangat bagus. Meskipun dia hanya tingkat keempat dari dunia bawah, dong, dia memiliki kekuatan tempur tingkat ke-6 dari alam ciptaan. Mandat langit menjatuhkan bom lagi, dan banyak tokoh penting keluarga Rong yang meledak merasa pusing. Tuan Takdir, apakah anak itu benar-benar mengerikan? Seorang anggota keluarga Rong yang besar bertanya dengan tak percaya. Bukannya dia tidak percaya, tetapi itu terlalu mengejutkan. Takdir mengangguk. Dengan kemampuannya, ia bisa mengetahui apa yang terjadi di setiap level ketika ia datang untuk berpartisipasi dalam klub elit keluarga Rong. Tentu saja, penampilan kekuatan tempur Murong Yu tidak menyembunyikannya dari matanya. Pada saat ini, Murong Yu telah memasuki dunia rahasia, dan ia tentu saja tidak tahu rencana keluarga Rong dan takdirnya. Aku bahkan tidak tahu apakah mereka sedang membicarakannya. Dunia rahasia ini sebenarnya adalah sebuah ruang. Seharusnya itu adalah ruang yang dibuka oleh kekuatan Taiko atau dunia yang muncul setelah kekuatan tertentu mati. Setelah memasuki dunia rahasia, semua orang pergi dengan tergesa-gesa. Tidak ada yang melakukannya. Semua orang tahu bahwa mereka baru memasuki dunia rahasia sekarang, dan mereka bahkan belum melihat binatang buas. Bahkan jika Anda membunuh lawan, Anda hanya bisa mendapatkan harta lawan. Dan jika kau membunuh orang lain di tahap selanjutnya, kau tidak hanya akan mendapatkan harta karun orang itu, tetapi juga inti kristal dari binatang buas itu. Tanpa ragu, Murong Yu terbang menuju posisi yang diberikan oleh Rong Ziruo setelah membandingkan arah. Pada awalnya, Rong Ziruo terluka dalam jiwanya di sana, yang akhirnya menyebabkan jiwanya menjadi bingung dan kacau. Awalnya, Rong Ziruo memberikan tempat itu tetapi tidak ingin Murong Yu masuk dalam kekacauan dan menyebabkan bahaya. Tanpa diduga, itu menjadi salah satu lokasi target Murong Yu. Raung, ada begitu banyak binatang buas di alam rahasia ini, dan kekuatan mereka bagus. Hanya setelah Murong Yu terbang kurang dari 100 mil jauhnya, ia bertemu dengan beberapa binatang buas dari alam penciptaan tingkat kelima. Meskipun Murong Yu tidak tertarik pada para murid yang berperingkat atau bahkan menjadi takdir, ia masih meledakkan binatang buas ini dengan mudah, yang semuanya adalah serangan jiwa, dan mereka akan membunuh mereka dengan satu pukulan. Lagi pula, jika kau berperingkat baik, kau juga bisa mendapatkan hadiah dari harta surga dan bumi lainnya. Auzu.com. Kecuali binatang buas, Murong Yu tidak menemukan harta karun alam apapun. Lagi pula, ada banyak binatang buas di sini, dan meskipun pertemuan para pahlawan keluarga Rong tidak terlalu sering diadakan, jeda waktunya tidak terlalu lama. Bahkan harta karun surga dan bumi pun telah dijarah. Lagi pula, ini adalah wilayah rahasia keluarga Rong.
Bukankah orang-orang keluarga Rong datang ke sini untuk mengambil risiko dan mencari harta karun di dunia? Setelah berjalan beberapa saat, Murong Yu mengeluarkan token Rong dan melihatnya, dan menemukan bahwa skornya berada di peringkat ke-1000, yang merupakan peringkat terakhir. Peringkat pertama, tanpa terkecuali, adalah Luan Ruiming, nomor 1 di daftar Baijun. Peringkat di klasemen mirip dengan peringkat di daftar Baijun, tidak ada perbedaan yang signifikan. Murong Yu mau tidak mau merasa malu, tetapi dia tidak peduli. Senang bisa mendapatkan beberapa peringkat teratas, tetapi dia tidak memaksakannya. Bagaimanapun, meningkatkan kekuatan adalah hal yang paling penting. Sepanjang jalan, Murong Yu langsung melenyapkan jiwa semua binatang buas yang mereka temui. Namun, poinnya bertambah sangat lambat, dan dia masih yang terakhir. Akhirnya, dia sampai di depan sebuah ngarai. Setelah membuat sidik jari, Murong Yu masuk. Baru ketika dia memasuki ngarai, dia merasa bahwa ruang di sini, dan bahkan vitalitas langit dan bumi, sangat kacau dan kacau. Bahkan karena alasan objektif ini, Murong Yu merasa bahwa kekuatan di tubuhnya juga sedikit tidak teratur. Bahkan dua bola jiwa di ruang jiwanya juga terpengaruh, dan kecepatan rotasinya juga turun. Kekuatan jiwa lebih seperti sedikit kekacauan, dan kekuatan kekacauan. Untungnya, jiwa utama Murong Yu di Hetul Woshu tidak terpengaruh. Kuil bayangan menginjak dikorbankan oleh Murong Yu, tergantung di atas kepalanya, menghalangi sebagian besar kekuatan, kacau, dan kekacauan dari dunia luar. Baru saat itulah Murong Yu merasa lega. Namun, seiring ia semakin dalam, perasaan, kacau, dan kekacauan semakin kuat. Bahkan jika itu adalah kuil bayangan, mustahil untuk sepenuhnya mengisolasi invasi kekuatan, kacau, dan kekacauan. Hal ini membuat Murong Yu lebih berhati-hati. Pada saat ini, seekor binatang buas tiba-tiba muncul, dan kemudian menamparnya dengan keras dengan cakarnya. Setelah ledakan, istana bayangan menginjak langsung terhempas. Segera, kekuatan kekacauan, dan kekacauan, menyerbu dengan panik. Murong Yu tenang dan kalem, pecahan senjata berubah menjadi aliran cahaya, menghancurkan kehampaan, dan menebas. Awalnya, pecahan senjata terbang dalam garis lurus. Namun tak lama kemudian, seperti orang mabuk, ia berkeliaran. Akhirnya, terdengar suara, dan terbang menuju tempat yang jauh. Murong Yu terkejut dan segera mengendalikannya. Namun, pecahan senjata itu tidak bereaksi sama sekali, dan menghilang dari pandangannya dalam sekejap mata. Keterkejutan yang dialami Murong Yu bukanlah hal yang sepele. Pecahan senjata itu adalah perangkat kelahirannya, dan ia bahkan tidak bisa mengendalikan perangkat kelahirannya. Apakah sepadan? Jika direbut orang lain, itu juga akan melukai Murong Yu sampai batas tertentu. Jadi, ia berulang kali mengaktifkan jiwa suci untuk membunuh binatang buas di depannya. Sebelum ia sempat mendapatkan inti kristal dari binatang buas itu, ia telah melebarkan tubuhnya dan terbang melewati arah hilangnya pecahan senjata. Selama proses ini, Murong Yu telah memilih untuk tidak terlihat. Tetapi bahkan jika tidak ada binatang buas yang menemukannya, ia tetap menyerang. Namun, kecepatan Murong Yu terus melambat karena semakin banyak kekacauan di sini. Untungnya, koneksinya dengan pecahan senjata masih ada, dan dia bisa merasakan pecahan senjata ada di depannya. Jika dia melambat, dia akhirnya akan menemukan pecahan senjata. Sulit, inilah yang dialami Murong Yu sekarang. Faktanya, kecepatannya tidak terpengaruh, dan dia masih bisa melewatinya. Namun, kekuatan kacau, dan kacau, di depannya semakin menakutkan. Jika Murong Yu melewatinya, saya khawatir kekuatan dan jiwanya akan menjadi seperti Rong Zhiruo sebelum dia bisa berdiri teguh. Oleh karena itu, setelah mengetahui situasinya, Murong Yu berhati-hati dan baru melanjutkan perjalanannya. Namun, ia juga menemukan bahwa kekuatan, kacau, dan kekacauan ini sangat bermanfaat bagi peningkatan ranah jiwanya. Yang terpenting, kekuatan kacau ini juga membawa kekuatan jiwa yang sangat besar. Jika bukan karena kekuatan kacau, kerusakan jiwa akan sangat parah, bahkan membuat jiwa menjadi kacau sepenuhnya. Disinilah tempat yang baik untuk mengembangkan jiwa. Lalu, mengapa kekuatan, campuran, dan kekacauan muncul? Apa sebenarnya kekuatan, kekacauan, dan kekacauan ini? Apakah pengaruhnya begitu dahsyat terhadap kultivasi dan jiwa? Sungguh tirani. Jika kau menggunakan satu kata untuk menggambarkan ngarai ini, itu adalah tirani. Hal ini berlaku baik untuk vitalitas langit dan bumi, pengaruhnya terhadap basis kultivasi, maupun jiwa, akses ke bab-bab terbaru. Kekuatan tempur Murong Yu memang bukan yang terbaik, tetapi jiwanya jelas yang terbaik di wilayah bintang Bima Sakti. Bahkan ia tidak bisa berjalan bebas di sini, seperti yang bisa kau bayangkan. Rong Zhiruo takut jiwanya akan kacau begitu memasuki ngarai ini, bukan? Karena kekuatan, kekacauan, dan kekacauan ini begitu mengerikan, maka Murong Yu tidak masuk begitu saja. Sebaliknya, ia duduk bersila tepat di posisi di mana ia dapat menahan batasnya dan memasuki kondisi kultivasi. Basis kultivasi atau tubuh, daging, hanya terpengaruh, dan bahkan kultivasi tidak berpengaruh. Namun,
jiwa adalah gambaran yang berbeda. Karena hubungan Rong Ziruo, Murong Yu sebenarnya memiliki banyak pemahaman tentang kekuatan, kekacauan, dan kekacauan ini. Sekarang, dia bahkan lebih menyadari kengerian kekuatan, kekacauan, dan kekacauan. Kekuatan, pencampuran, dan kekacauan, mirip dengan kekuatan iman. Mereka tidak berwujud dan tidak berwujud, tetapi mereka nyata. Bahkan jika Murong Yu mengorbankan berbagai harta seperti kuil bayangan, dia tidak dapat sepenuhnya mencegah infiltrasi. Di bawah pengaruh kekuatan, kekacauan, dan kekacauan, jiwa Murong Yu mulai menggerakkan, keinginan, dengan bodoh, dan keinginan, harus seperti jiwa asli Rong Ziruo. Namun, Murong Yu bersikeras pada jiwanya. Oleh karena itu, meskipun kecepatan rotasi dua bola jiwa terpengaruh, jiwa Murong Yu tidak terpengaruh. Yang paling penting adalah jiwa utamanya ada di dalam buku Hetuluo. Bergemuruh, di bawah operasi penuh Murong Yu, dua bola jiwa dengan cepat berputar. Dan dengan rotasi bola jiwa, kekuatan jiwa yang mengembara di antara langit dan bumi terus-menerus ditelan. Kekuatan jiwa Murong Yu tumbuh dengan cepat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjangnya. Bahkan bola jiwa perlahan terus tumbuh. Namun, Murong Yu segera menemukan bahwa kekuatan jiwa yang ditelannya berbeda dari kekuatan jiwa biasa. Ngarai dipenuhi dengan banyak kekuatan jiwa. Setiap saat, kekuatan jiwa yang ditelan Murong Yu puluhan kali lebih tinggi daripada tempat lain. Namun, kekuatan jiwa yang ditelan di luar itu murni. Tetapi kekuatan jiwa di sini sangat tirani dan kacau. Oleh karena itu, setelah Murong Yu melahap kekuatan jiwa-jiwa ini, ia membutuhkan penyempurnaan lebih lanjut untuk menyingkirkan tirani dan kacau dan kekacauan itu. Masih ada beberapa proses lagi yang harus dilakukan, tetapi karena kekuatan jiwa yang ditelannya sangat kuat, ranah jiwanya meningkat cukup pesat. Entah sudah berapa lama berlalu, riak energi tiba-tiba muncul di ruang jiwanya. Kemudian, Murong Yu melihat sebuah titik hitam muncul dari udara tipis di dekat dua bola jiwa di ruang jiwanya. Awalnya hanya sebuah titik hitam kecil, tetapi titik hitam ini dengan cepat membesar. Tak lama kemudian, titik hitam itu membesar hingga seukuran kepalan tangan, berubah menjadi bola jiwa. Hati Murong Yu tergerak, bola jiwa ketiga muncul, apakah itu berarti ranah jiwanya akan segera meningkat? Dugaan Murong Yu benar, saat ia terus melahap kekuatan jiwa, bola jiwa ketiga itu terus membesar. Ketika ia tumbuh seukuran planet biasa, jiwanya pun naik secara alami. Langkah keempat dari dunia bawah, Dong. Saat ini, jiwa, basis kultivasi, dan tubuh, daging, milik Murong Yu telah mencapai tahap keempat dari dunia bawah, Dong. Dengan 3 kali perbaikan yang sama, kekuatan tempur Murong Yu kembali melonjak drastis. Awalnya, kekuatan tempurnya hanya mencapai puncak tingkat ke-6 alam ciptaan. Namun kini, ia telah menembus tingkat ke-7 alam ciptaan. Selama ia terus berkembang, kekuatan tempurnya akan segera menembus tingkat ke-8 dan ke-9 alam ciptaan, bahkan melampaui alam ciptaan, mencapai alam surga dan manusia dalam sekali tebas. Jiwa, bayangan, ditambah mantra 9 karakter, dan berbagai keterampilan tempur lainnya, aku takkan merasa tertekan untuk melintasi alam kecil demi membunuh musuh. Merasakan kekuatan mengerikan yang memancar dari tubuhnya, kepercayaan diri Murong Yu meroket. Setelah jiwanya menerobos, Murong Yu merasa bahwa kekuatan jiwa di jurang tidak lagi berpengaruh padanya sebanyak sebelumnya. Sebelumnya, kekuatan jiwanya mencapai beberapa puluh kali lipat, dan kini setara dengan beberapa kali lipat sebelumnya. Perlu dipahami bahwa setelah jiwa menembus alam yang lebih tinggi, kekuatan jiwa yang dibutuhkan setidaknya 100 kali lipat dari alam kecil sebelumnya. Oleh karena itu, kekuatan jiwa yang berkali-kali lipat ini pada dasarnya dapat diabaikan oleh Murong Yu. Kecuali jika ia berniat untuk berkultivasi di sini dalam waktu yang lama. Namun, Murong Yu tidak memiliki rencana ini. Oleh karena itu, setelah ia hanya mengkonsolidasikan kondisinya saat ini, ia melanjutkan perjalanan. Entah apakah itu karena ia telah menyerap terlalu banyak kekuatan jiwa di sini, sehingga jiwanya memiliki kekebalan terhadap kekuatan, kacau, dan kacau ini. Meskipun berjalan di sini tidak seperti berjalan-jalan santai di halaman, setidaknya tidak lagi sulit. Dalam perjalanan, Murong Yu melihat kembali poin-poinnya. Ternyata dia hanya mendapat 100 poin yang buruk, yang terakhir. Poin untuk juara pertama telah menembus 10.000. Itu 100 kali lipat dari poin yang diraih oleh Murong Yu. Dalam hal ini, Murong Yu hanya tersenyum acuh tak acuh. Meskipun pada akhirnya dia tidak mendapatkan apapun, itu adalah keuntungan besar bagi jiwanya untuk naik ke level yang kecil. Auzu.com. Terkadang orang belajar bahwa mereka bahagia. Terlebih lagi, sebelum menit terakhir, siapa yang tahu apa hasilnya nanti. Pecahan senjata itu seharusnya berada di kedalaman ngarai, karena Murong Yu tidak merasakan pergerakan pecahan senjata itu. Akhirnya, setelah Murong Yu memasuki bagian terdalam ngarai dengan 1 kaki dan 1 kaki lagi dangkal, pecahan senjata itu muncul di hadapannya untuk pertama kalinya. Sepertinya ada yang salah. Murong Yu sedikit mengernyit saat melihat pecahan senjata yang ditancapkan di tebing. Dia bisa merasakan bahwa elemen itu memang pecahan senjata. Namun, pecahan senjata yang awalnya gelap dan biasa-biasa saja ini kini bersinar dengan sedikit warna hitam. Terlebih lagi,
pecahan senjata itu juga menjadi lebih panjang. Napas yang keluar bahkan lebih mengerikan. Murong Yu bahkan bisa merasakan kekuatan, kekacauan, dan kekacauan dari pecahan senjata itu. Kekuatan, kekacauan, dan kekacauan tampaknya terungkap dari pecahan senjata itu. Mungkinkah ada pecahan lain yang menyatu? Pikiran ini terlintas di benak Murong Yu. Seketika, pikirannya bergerak. Petik 2. Panggil. Cahaya hitam menyambar cepat dari pandangan Murong Yu. Detik berikutnya, pecahan senjata yang telah ditancapkan di tebing sudah terbenam di dalam dirinya. Sesederhana itu, Murong Yu tak bisa menahan diri untuk tidak membeku sejenak, lalu menjadi sangat tertekan. Mengetahui itu sangat mudah, ia mengumpulkan pecahan senjata pagi-pagi sekali. Mengapa sekarang begitu memalukan? Namun, ia mencobanya setelah secara paksa melepaskan kendali dari pecahan senjata itu, dan tidak mencoba lagi setelah menyadari bahwa ia tidak lagi dapat mengendalikan pecahan senjata itu. Sementara Murong Yu tertegun sejenak, aliran informasi mengalir deras ke dalam tubuhnya dari pecahan senjata tersebut. Pecahan senjata tersebut memang menyatu dengan pecahan lainnya. Terlebih lagi, pecahan senjata yang baru menyatu tersebut masih merupakan bagian yang sangat penting. Oleh karena itu, sebagian informasi tentang pecahan senjata tersebut membanjiri ingatan Murong Yu. Pedang, Chaotic, dan Chaos. Inilah nama pecahan senjata tersebut setelah selesai. Kini, pedang, Hun, dan Chaos telah menyatu sekitar setengahnya, dan diperkirakan setelah beberapa kali penyatuan lagi, keduanya dapat dikembalikan ke keadaan utuh. Setelah fusi, kekuatan pedang, kekacauan, dan kekacauan menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Bahkan pedang, kekacauan, dan kekacauan itu sendiri membawa kekuatan, kekacauan, dan kekacauan. Dengan satu tebasan, kekuatan, kekacauan, dan kekacauan akan meledak terlebih dahulu, dan kekacauan akan kehilangan kekuatan lawan dan kekuatan jiwa. Membuat lawan kehilangan kekuatan untuk melawan. Dengan bantuan serangan jiwa dan kekuatan langka bayangan, Murong Yu yakin bahwa bahkan eksistensi tingkat 8 alam penciptaan dapat membunuhnya dengan satu pukulan. Bahkan jika dia adalah seorang kultivator tingkat 9 di alam penciptaan, dia bukan tanpa kemampuan untuk membunuh. Ini adalah manfaat dari Yuan Qi yang baik dan latihan tingkat tinggi. Tentu saja, yang terpenting adalah Murong Yu sendiri. Jika dia idiot, bahkan jika dia diberi teknik dan peralatan dasar terbaik, dia tidak akan sebegitu menyimpangnya kepada Murong Yu. Kekuatan kekacauan di ngarai ini seharusnya berasal dari bilah kekacauan. Sekarang setelah aliran kekacauan ini kuambil, kekuatan kekacauan itu langsung berkurang. Banyak, sebentar lagi, kekuatan kekacauan di sini mungkin akan lenyap sepenuhnya, pikir Murong Yu dalam hati, dan sosoknya sudah mundur dengan cepat. Ia tidak ingin menarik perhatian orang lain. Jika ia ditemukan oleh mandat langit dan yang lainnya, akankah ia diturunkan dan bilah, kekacauan, dan kekacauan, diambil? Bukankah itu karena Murong Yu baik hati kepada Rong Ziruo? Di dunia para biksu, hal-hal seperti rasa terima kasih, balas dendam, dan rasa tidak tahu terima kasih selalu terjadi. Bukan miliknya sendiri, Murong Yu benar-benar tidak percaya pada orang lain. Luangkan waktu untuk melihat tokennya, skornya masih 100 poin yang menyedihkan, masih peringkat terakhir yang gemilang, tidak ada yang bisa menandinginya. Dan peringkat kedua terakhir sudah memiliki lebih dari 2000 poin, menariknya jauh. Adapun peringkat pertama, skornya telah melampaui 100.000. Sangat menakutkan. Namun, Murong Yu juga menemukan bahwa meskipun peringkatnya masih terbawah, ia telah otomatis naik ke peringkat 930. Hanya ada satu kemungkinan yang menyebabkan hasil seperti itu, yaitu 70 biksu telah dipenggal atau meninggalkan dunia rahasia ini. Perburuan telah resmi dimulai. Ketika Murong Yu memeriksa token, peringkatnya otomatis naik satu peringkat. Namun, jumlah biksu di depan telah melonjak ribuan. Satu orang terbunuh, poinnya dijarah. Oke, langkah kaki Murong Yu tiba-tiba berhenti. Kemudian perlahan berbalik. Pada saat ini, sesosok perlahan muncul di hadapannya. Alam penciptaan tingkat ke-8. Murong Yu, serahkan tokenmu kepadaku, dan sekaligus borlah selangkanganku, dan aku akan mengampunimu. Kalau tidak, tahun depan hari ini akan menjadi hari jadimu. Menatap Murong Yu, ia sama sekali tidak menatap mata Murong Yu. Kau sepertinya bisa membunuhku dalam hitungan detik. Tatapan mata bodoh Murong Yu tertuju pada orang itu, lalu tiba-tiba melangkah maju. Pedang, Hun, dan kekacauan langsung muncul di tangan kanannya, dan di saat yang sama, Murong Yu telah menghancurkan kehampaan dan muncul di hadapan orang itu. Pedang, kekacauan, di tangannya yang membawa kekuatan mengerikan, kekacauan, dan kekacauan, telah ditebasnya dengan keras. Kekuatan, kekacauan, dan kekacauan, meledak dengan dahsyat dari bilah, kekacauan, dan kekacauan. Pertama, bilah kekacauan, dan kekacauan, telah menyelimuti kultivator tingkat 8 dari alam penciptaan, Paman Haha. Kekuatan, kekacauan, dan kekacauan, tidak memiliki kekuatan ofensif dan tidak ada kekuatan pengekang. Tetapi kekuatan, pencampuran, dan kekacauan, lebih mematikan sampai batas tertentu. Kekuatan pengikatnya bahkan lebih mengerikan.
Itu secara langsung menyebabkan kekuatan dan bahkan jiwa kultivator tingkat 8 dari alam penciptaan menjadi bingung dan kacau dalam sekejap. Ketika kekuatan, campuran, dan kacau, itu tidak dapat digunakan. Jiwa, kacau, dan tidak mungkin untuk berpikir. Pada saat ini, bahkan jika Murong Yu tidak menggunakan kekuatan menginjak bayangan, kultivator tingkat 8 alam penciptaan ini tidak dapat menahan serangan Murong Yu. Engah, dengan pedang di tangannya, kultivator tingkat 8 alam penciptaan ini langsung ditebas oleh Murong Yu. Bahkan jiwanya pun tak bisa lepas, ia telah sepenuhnya terbunuh oleh serangan bertubi-tubi. Membunuh kultivator tingkat 8 alam penciptaan hanya dengan satu tebasan, sementara Murong Yu hanyalah kultivator tingkat 4 di dunia bawah dong. Jika orang lain melihat pemandangan ini, aku khawatir mereka akan langsung ketakutan setengah mati. Aku benar-benar tak bisa menahan diri, cibiran Murong Yu dan mengambil token orang itu. 50.000 poin, lumayan, tawa Murong Yu. Kemudian poin lawan dialokasikan ke tokennya. Tiba-tiba, peringkat Murong Yu meroket, dari peringkat terbawah, 931 menjadi 500. Hanya ada 500 avatar dari 50.100. Bisa dibayangkan betapa sengitnya persaingan untuk memperebutkan posisi pertama. Namun, posisi pertama juga menembus skor 100.000. Oleh karena itu, siapapun yang membunuh monster buas di antara 500 teratas dapat dipromosikan. Jiwa telah mencapai terobosan, dan juga mendapatkan pedang kekacauan. Hasil dari perjalanan ke alam rahasia ini lumayan. Sekarang juga penuh dengan binatang buas untuk mendapatkan poin, pikir Murong Yu dalam hatinya, sudah merasa lega. Ia bangkit dan terbang menuju bagian terdalam dari alam rahasia. Semakin dalam, semakin mengerikan kekuatan binatang buas itu. Bagian terdalam adalah binatang buas di puncak alam penciptaan. Sangat kuat, orang-orang seperti Kekingwan dan yang lainnya takut memburu binatang buas setingkat itu, kan? Lagi pula, memburu binatang seperti itu sama saja dengan memburu puluhan binatang biasa. Tentu saja, tidak semua orang mampu memburu binatang buas setingkat itu. Murong Yu mendapatkan pedang, hun, dan kekacauan, dan dengan kemampuan serta teknik bertarungnya yang lain, ia memiliki keyakinan untuk memburu binatang buas di puncak alam penciptaan. Oleh karena itu, ia pun bergerak menuju kedalaman alam rahasia. Sepanjang perjalanan, setiap kali bertemu dengan binatang buas, setiap kali ia bertemu dengan binatang buas, ia langsung menyerang. Binatang buas di bawah puncak alam penciptaan tidak dapat menahan satu serangannya dan membunuhnya. Semuanya hancur. Tentu saja, ia juga menghadapi beberapa perampokan. Tapi bagaimana mungkin mereka semua adalah lawannya? Semuanya dibunuh oleh Murong Yu. Ketika ia mencapai kedalaman alam rahasia, mendekati lokasi binatang buas di puncak alam penciptaan, peringkatnya telah melesat ke 100 besar. Klonnya telah menembus 100.000. Namun, saat ini, skor peringkat pertama telah mencapai lebih dari 800.000. Pada saat ini, semua pembangkit tenaga listrik sejati telah mengerahkan kekuatan mereka. 10 orang teratas adalah 10 orang teratas dalam daftar 100 Jun. Dan selisih skor antara 10 orang ini tidak terlalu besar. Selama salah satu sedikit lengah, ia akan disalib oleh yang terakhir. Si mesum ini, belum lama ini, dia hanya punya 100 poin, yang terakhir. Sekarang dia sudah 120.000 poin. Di suatu tempat dalam rahasia, Yu Hefeng mendesah. Peringkat Yu Hefeng tidak buruk, sekarang kebetulan berada di posisi ke-50. Inilah kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Tentu saja, tidak semua dari 100 teratas dalam daftar 100 teratas berada di 100 teratas. Lagi pula, peringkat Baijun ranking tidak didasarkan pada kekuatan tempur, tetapi secara komprehensif. Mereka yang berperingkat tinggi belum tentu memiliki kekuatan tempur yang lebih tinggi daripada mereka yang berada di belakang mereka. Aku harus melanjutkan, mungkin aku akan segera dilampaui oleh abnormal ini. Transendensi pasti, tetapi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mencegahnya melampaui begitu cepat. Gumam Yu Hefeng, sudah menghadapi yang sebelumnya. Seekor binatang buas dari alam penciptaan tingkat ke-8 melancarkan serangan mendadak. Seekor binatang buas di puncak alam ciptaan. Sosok Murong Yu berhenti dan terus bergerak maju, melayang di kehampaan menatap beruang hitam di depannya. Boom! Saat Murong Yu menatap binatang buas itu, sebilah pedang cahaya raksasa merobek kehampaan, jatuh dari langit, dan menebas beruang hitam itu dengan ganas. Cahaya dingin berkilat di mata Murong Yu, dan seseorang merampas mangsanya. Namun, ia tetap diam. Karena seseorang membunuhnya secara cuma-cuma, ia tak keberatan. Ia hanya menangkap jejak dan menempuh jarak tertentu karena ia sudah tak terlihat. Baik beruang hitam maupun si penembak tidak menyadari keberadaannya. Raung, beruang hitam itu meraung keras. Kemudian, sebuah tamparan menghancurkan cahaya yang menebas ke bawah. Seketika, beruang hitam itu melesat ke langit, melesat ke arah Daomang menebas. Pada saat ini, penembak juga menunjukkan Dong Huachan, yang berada di peringkat ke-9 dalam peringkat 100 Jun. Boom, 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 Dong Huachan dan beruang hitam itu bertarung. Jelas, kekuatan Dong Huachan lebih kuat daripada beruang hitam itu. Kurang dari 1/4 jam setelah pertempuran, beruang hitam itu sudah penuh luka. Raungan, beruang hitam itu tahu bahwa ia telah kalah,
jadi setelah meraung, ia berbalik untuk melarikan diri. Tapi bagaimana Dong Huachan bisa melepaskannya? Kejar! Tak lama kemudian, beruang hitam itu tak lagi tertopang, dan hendak dibunuh oleh Dong Huachan. Auzu.com pada saat ini, beruang hitam yang sedang melarikan diri tiba-tiba jatuh dari kehampaan. Dong Huachan bahkan lebih terkejut lagi ketika mendapati bahwa napas kehidupan beruang hitam itu telah lenyap sepenuhnya. Dengan kata lain, beruang hitam itu tiba-tiba mati, tetapi ia jelas tidak terbunuh. Sebelum Dong Huachan sempat bereaksi, tubuh, daging, sombra tiba-tiba menghilang di tempatnya, jelas telah diambil oleh seseorang. Dong Huachan murka, dan menebasnya dengan keras. Hanya saja, selain membelah kehampaan dan bumi menjadi retakan besar, di mana pencuri itu bisa dihancurkan. Orang yang menembak tentu saja adalah Murong Yu. Dia pertama kali membunuh jiwa beruang hitam itu dengan jiwa suci. Kemudian dengan lugas mengatakan bahwa tubuh beruang hitam itu dikumpulkan dalam buku Hetuluo. Pada saat yang sama, Hetuluo sudah meninggalkan tempat itu setelah teleportasi. Jadi, di mana Dong Huachan bisa menyerang Murong Yu? Dong Huachan meraung marah. Dia merasa sangat dirugikan dan marah. Jika dia direnggut paksa dari beruang hitam, dia akan mengenalinya. Lagi pula, dia tahu siapa yang mengambilnya. Tapi sekarang, dia bahkan tidak tahu siapa yang menembak, atau bahkan bagaimana lawannya menembaknya. Begitu insiden itu menyebar, dia malu. Ini benar-benar memalukan dalam hidup. Hati Dong Huachan penuh dengan api. Dong Huachan mengeluarkan token dan menatap semua orang di token. Tetapi setengah jam kemudian, tidak ada skor yang tiba-tiba melonjak. Begitu skor tiba-tiba meroket, dan klon yang naik mirip dengan beruang hitam, Dong Huachan pada dasarnya bisa tahu siapa yang bergerak. Namun, dia kecewa. Lihat melalui token, dan kemudian temukan kebenarannya. Murong Yu sudah memikirkan ini sejak lama. Karena itu, setelah dia mengumpulkan tubuh beruang hitam, dia tidak segera menggali inti kristal atau sesuatu, tetapi menyegelnya di Hetuluo. Meskipun dia tidak takut menyinggung Dong Huachan, dia akan selalu dalam masalah jika dia menyinggungnya. Murong Yu paling takut pada masalah. Di waktu berikutnya, Murong Yu terus memperdalam kemampuannya. Mengandalkan berbagai harta, keterampilan tempur, teknik, seperti kekuatan serangan jiwa, kekuatan menginjak bayangan, dan bilah kekacauan dan kekacauan. Murong Yu berturut-turut memburu beberapa binatang buas di puncak alam penciptaan. Puncak alam penciptaan ini memiliki banyak poin, dan satu memiliki setidaknya 50.000 poin. Murong Yu memburu dan membunuh 5 binatang buas di alam penciptaan berturut-turut, dan mendapat 300.000 poin. Ditambah dengan 120.000 poin aslinya dan 60.000 poin beruang hitam, total skornya telah mencapai 480.000. Namun, skor untuk tempat pertama telah melampaui 1 juta. Masih ada celah besar dengan Murong Yu. Namun, peringkat Murong Yu telah melampaui Yu Hefeng, mencapai tempat ke-38. Peringkatnya terbang cepat, dan yang paling penting adalah bahwa Murong Yu hanya berada di tingkat keempat dunia bawah dong. Bagaimana poinnya bisa begitu mengerikan? Saat ini, kecuali Yu Hefeng, yang sudah mengenalnya dengan baik, semua orang tertarik pada Murong Yu. Orang-orang di alam rahasia, bahkan petinggi keluarga Rong. Setiap peningkatan poinnya mencapai puluhan ribu. Dengan kata lain, bisakah Murong Yu membunuh binatang buas tingkat 9 di alam penciptaan? Bagaimana mungkin? Tidak ada yang percaya. Namun, terlepas dari alasan ini, bagaimana skor Murong Yu bisa meningkat begitu drastis? Banyak orang mencari Murong Yu. Selain ingin membunuhnya dan merebut tokennya, mereka juga ingin tahu bagaimana skor Murong Yu meningkat begitu cepat. Curang, pasti curang. Dia dan Rong Ziruo berjalan begitu dekat, mungkin Rong Ziruo yang diam-diam meminta orang kuat Rong untuk membunuh binatang buas itu, lalu menyerahkan klonnya kepada Murong Yu. Banyak orang berpikir, ide ini semua muncul, jelas, mereka yang memiliki pemikiran seperti ini adalah orang-orang yang iri pada Murong Yu. Namun, hanya mereka yang berada di peringkat teratas dan bos keluarga Rong yang tahu bahwa Murong Yu tidak bisa menipu. Apa yang dicari Destiny adalah seorang jenius sejati, bagaimana mungkin itu membantu Murong Yu menipu? Lagi pula, Destiny sama sekali tidak tertarik untuk menipu orang. Tetapi jika bukan itu masalahnya, mungkinkah Murong Yu benar-benar memiliki kekuatan puncak alam penciptaan? Sementara semua orang penasaran dan bertanya-tanya, skor Murong Yu masih meroket. Dan peringkatnya juga melonjak dari lebih dari 30 menjadi lebih dari selusin dalam satu gerakan, dan bahkan samar-samar bergegas ke ritme 10 besar. Kenaikan cepat Murong Yu membuat 10 orang teratas merasakan ancaman besar. Jadi, satu persatu lebih mati-matian untuk membunuh binatang buas, meningkatkan skor mereka. Hasilnya, skor 10 besar kekuatan juga mulai meningkat pesat. Jarak dengan orang-orang di belakang semakin melebar. Dan semua ini berkat jasa Murong Yu. Namun, Murong Yu, sang penggagas, sedikit tertekan. Begitu orang-orang itu mengerahkan kekuatan mereka, jarak antara dirinya dan mereka kembali melebar. Murong Yu, akhirnya aku menemukanmu. Serahkan tokenmu, atau mati. Tepat saat Murong Yu sedang mencari monster ganas berikutnya, sebuah suara, perempuan, yang dingin terdengar di telinganya. Menatap sumber suara, Murong Yu kebetulan melihat Fan Yubing,
yang berada di peringkat ke-6 dalam daftar 100 pria tampan dan salah satu dari 10 wanita tercantik, datang dengan ekspresi dingin dan penuh niat membunuh.